Ya, terima dulu Boleh, boleh, Satria. boleh, boleh. Selamat malam Satria. Selamat malam Pak Yusuf Manobulu. Ya, apa kabar Pak? Sehat. Ya, puji Tuhan. Pak, Oke. Muslim Kristen Pak? Muslim. Masa Bapak tak tanda suara saya? Oh ya, kayaknya akidah Islam ini. Oh, itulah dia. Bapak kemana aja? Iya. Saya diskusi sama Hafal. Hafal. Ya. Saya mau nanya Pak. boleh saya diskusi sama Pak Fajar, boleh Pak? Boleh, silakan. Aduh, saya mau nanya aja. Pak Fajar. Cek. Iya Pak. Gimana kabar? Cek. Halo. Baik Pak, baik. Sehat. Saya mau nanya. Bapak keluar dari Islam tahun berapa Pak? Keluar dari Islam tahun, kalau dikeluarkan semenjak saya nikah Pak, tahun 99. Oh iya. Tapi kalau total keluarnya bagi dua Pak. Oh. Oke. Saya mau nanya ini bukan berarti mempermalukan ya. Di sini saya mau meyakinkan apakah Anda itu benar-benar Muslim dulunya atau bukan. Iya Pak. Oke. Saya mau nanya Pak. Rukun Islam itu ada berapa Pak? Ada 5 Pak. Coba sebutkan satu-satu Pak. Syahadat, sholat, zakat, berpuasa, dan naik haji Pak. Apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji Pak. Oke, bagus. Kalau rukun iman? Rukun iman ada 6 kalau nggak salah. Coba sebutkan. Iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada, dan pokoknya kepada hari takdir buruk dan baiknya. Itu. Oke, itu terbalik itu Pak. Yang kedua itu iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Terbalik nggak apa-apa lah. Yang penting kan isinya Pak. Iya benar. Benar. Oke. Pak Kida. Saya mau nanya dulu Pak Kace. Mau tengah aja biasaan Pak Kace ini. Biarkan Pak Kace, biarkan. Nanti nanti malam kita diskusi Pak Kace. Pak Fajar. Ini saya mau menjelaskan kepada Pak Akidah. Pak Akidah, kitab-kitab Allah itu apa aja namanya? Udah nanti aja dulu Pak Kace. Nanti kita diskusi malam. Saya mau berdua dulu. Ya. PR Anda udah Anda dapatkan belum? Ini kayak ini nih. Udah. Oke. Pak Fajar. PR Anda udah siap ya? Kita diskusi ya. Oke. Nanti malam ya. Kalau sempat saya masuk saya. Pak Fajar. Iya Pak. Di Islam itu Bapak rajin sholat ya? Rajin Pak. Oke, rajin. Coba bacakan doa iftitah Pak. Doa apa? Doa iftitah. Anda memakai doa iftitah mana? Manhaj Anda apa? Doa iftitah itu yang kabirau itu Pak. Doa iftitah itu yang kabirau itu Pak. Sebutannya saya lupa Pak. Tapi yang kabirau itu, kabirau alhamdulillah itu Pak. Ya, coba sebutkan. Coba baca. Kabirau alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhtu wajhiya. Saya mau lihat, coba open cam dulu Pak, open cam. Apa Pak? Nggak usah dilayani, nggak penting. Kan juga ya, akidah Islam Anda juga open cam juga, kalau ini sama-sama open cam gitu loh. Oke, sama-sama open cam kita ya.
Ya, Ustaz. oke. Oke. Silakan, Bentar open ya, game. saya mau cari tempat yang terang dulu. Hah? Itu kunci kan. Orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus itu anak terang. Mana ini? Akidah Islam. Akidah Islam. Ilmu kamu ini sudah ada di tangan saya ini. Ini kitab karangan semua di sini nih. Jadi rukun Islam itu adanya di kitab kuning. Nih kitab ini nih. Ini. Nah, ini rukun Islam nih ya. Nah, Ini apa? ini. Oke. Ya, Ini rukun jangan Islam. pakai masker, Pak. Jadi- Jangan pakai masker. Buka maskernya dong. Jadi Oh. akidah Islam. Anda ini Buka kitabnya di maskernya kitab dong. karangan ini. Kitab Eh? karangan ini karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi makanya Anda nggak bakal bisa jawab pertanyaan Muhammad Kaceh karena ilmu Anda ini ada di kitab kuning ini. Kitab karangan. Hah? Jadi Anda ini sudah Anda nggak pahami bakal dulu bisa kitab jawab kuning pokoknya itu karena apa. Anda tidak memahami Al-Quran. Jadi Anda rukun pahami dulu Islam, kitab kuning itu apa. nih, ini di sini rukun Islam. Nah, ini rukun Islam. Ya, jelas ya. Jadi ilmu saja, Anda aja dari karangan manusia, bagaimana mungkin Islam masuk surga? Di mana ayat Muhammad saja di sini sejarahnya. Ya, Anda pengen tahu Anda pernah sejarah baca riwayat Muhammad? hadis arba'in. Hadis arba'in. Anda sapinah aja udah nggak bisa nih. Ini Muhammad ini, profil Muhammad di sini. Muhammad bin Ini, Pak. Abdullah itu di sini. Pak Kade. Ya. Ditanyakan, Jadi Pak. kenapa para ustadz tidak bisa menyanggah pertanyaan Muhammad Kaceh? Karena mereka itu kitabnya kitab karangan manusia, bukan firman Tuhan. Oh, gitu. Iya, ini kan kitab kuning ini karangan manusia, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, dikatakan dari Allah. Emangnya Pembohong. dari Allah memang. Ini udah jelas dari karangan manusia kok dibilang dari Allah, kan aneh. Syekh Nawawi Al-Bantani itu meringkas saja. Iya, ini karangannya, ini buktinya. Itu semua dari Al-Quran dan hadis, Kaceh. Iya, ini karangan, ringkasannya dia itu hasil karangannya dia. Contoh, di Al-Quran tidak ada sholat 5 waktu, ya. Di sini ada sholat 5 waktu. Begitu ya. Sholat 5 waktu ada di hadis, Kaceh. Ini kitab ini. Itu Anda. Makanya saya tahu. Nggak bakalan saya dibohongin. Saya ini pengajar di sini, istri saya diajar sama saya dulu nih, kitab kuning ini saya ajarkan dulu ke masyarakat. Ya, setelah saya tahu bahwa ini kitab karangan, saya sampaikan kepada dunia bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran karangan manusia, bukan firman Tuhan. Makanya ketika umat Islam dibawa ajaran Quran, nggak ngerti. Hadis juga nggak ngerti. Akhirnya cuma emosi doang. Karena kalah debat, akhirnya dilaporkan lah Muhammad Kece. Kalah debat, lapor polisi dia. Cengeng. Ya. Antum dapat itu menghina. Kaceh. Bukan menghina, saya membuktikan yang sebenarnya ini. Agar tidak banyak manusia yang masuk neraka. Karena ini akan menyeret kalian ke neraka. Syekh Nawawi Al-Bantani itu meringkas dari Al-Quran dan hadis. Beliau menjelaskan itu semua. Kaceh. Syekh Nawawi itu Tuhan atau bukan? Hah? Syekh Nawawi Al-Bantani itu Tuhan atau bukan? Bukan. Kalau bukan, kenapa diikuti ajarannya? Hah? Kenapa Anda lebih taat kepada Syekh Nawawi daripada kepada Tuhan? Oke, saya nanya kembali. Saya mau nanya kembali. Jawab dulu. Jawab dulu, Syekh Nawawi itu kata Anda bukan Allah. Tapi kenapa Anda lebih taat kepada karangan Syekh Nawawi? Udah dijelaskan berkali-kali. Syekh Nawawi Al-Bantani itu menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis. Saya mau nanya balik sama kamu. Iya, kan saya nanya. Syekh Nawawi itu Allah atau bukan? Kalau bukan Allah nggak perlu.
Saya nanya kepada Anda, Paulus itu Tuhan atau bukan? Paulus ya manusia, kenapa emang? Hah? Paulus itu Kenapa? rasul. Rasul Paulus. Kenapa di Alkitab ada ayat-ayat yang dari penulisnya? Perlu saya buktikan. Itu kan pewahyuan. Kalau ini kan tidak ada katanya wahyu. No. Saya mau nanya. Kenapa Paulus kalau bukan Tuhan, kenapa Anda ikuti? Pewahyuannya dari mana Paulus itu? Saya mau nanya. Saya mengikuti Yesus, bukan mengikuti Paulus. Ya. Gini, kalau memang antum pengikut Yesus, kenapa Anda Yesus saja tidak pernah mengakui dirinya sebagai penebusan dosa? Makanya baca Alkitab itu harus tamat, harus jelas dulu. Baca kitab yang benar, pakai Roh Kudus, biar mengerti. Anda asumsi Anda. Bukan asumsi, kitabnya jelas. Ayatnya Jelasnya dari mana? jelas. Sedangkan ayat-ayat di Alkitab itu adalah penulis dari kitab tersebut, bukan dari firman Tuhan. Perlu saya buktikan. Di mana penulis dari kitab tersebut? Mana? Ya, perlu saya buktikan. Iya, buktikan. Oke. Nah, saya buka kitab dulu ya. Bentar. Oke. Di Roma pasal 1 ayat 1 dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Itu dari ayat itu dari Paulus, bukan dari firman Tuhan. Begini loh, akidah, gini loh. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 dan 2. Ya, coba Anda baca baik-baik ayat 1, baca baik-baik itu. Udah saya baca baik-baik. Itu dikatakan dari Paulus. Coba baca ulang. Ya, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Iya, untuk memberitakan Injil dari siapa? Dari Allah, gitu loh. Kalau baca itu otaknya dipakai, Pak. Jangan cuma sekedar ini. Gini. Ya, bisa 2 Korintus memberitakan Injil Allah, gitu loh. Memberitakan Injil Allah, bukan itu Injil bukan Injilnya Paulus, memberitakan Injil Allah. Saya mau nanya. Saya mau nanya. Anda mempercayai Alkitab itu adalah sebagai firman Tuhan. Sedangkan Paulus bukan Tuhan, kata si Kaci. Gimana itu? Baik. Memang Paulus bukan Tuhan. Siapa bilang Paulus Tuhan? Terus kenapa ada di ayat di Alkitab dari Paulus di Roma pasal 1 ayat 1, 1 Korintus pasal 1 ayat 1, 2 Korintus pasal 1 ayat 1, Galatia pasal 1 ayat 1, 2. Sudah paham. Gini loh saya jelaskan. Itu firman disampaikan kepada Paulus, yang nulis di kertas itu Paulus, tapi firmannya bukan dari Jibril, tapi dari Tuhan, dari Allah. Gitu. Sedangkan itu kami di kitab kami nggak ada istilah dari Nabi Muhammad, dari Jibril nggak ada. Kenapa di Alkitab kalian ada dari Paulus? Lalu disisipkan ayat menjadi kitab. Loh, di dalam kekristenan itu jelas bahwa Tuhan itu berfirman kepada nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya. Makanya firman yang disampaikan Tuhan itu ditulislah oleh para rasul, oleh nabi, supaya disampaikan kepada umat agar mereka mengerti. Begitu. Kalau seperti Muhammad kan tidak jelas, tidak ada saksinya. Gitu. Cuma tiba-tiba saja katanya habis ketemu, itu pun dia tidak tahu ketemu sama siapa. Katanya gemetar-gemetar ketakutan aja. Terus si Waroka yang jawab, "Oh, kamu habis ketemu Jibril." Nah, ini yang Anda harus selidiki baik-baik. Ini firman Tuhan apa-apa gitu loh. Itu akidah. Anda tahu nggak latar belakang Paulus itu kayak mana? Masa kita dipercaya teman percayanya? Ini mah blunder Pak Yusuf. Saya akan menjawab pertanyaan kemarin mengenai PR saya akan saya sampaikan kepada akidah Islam. Ada nggak nama Muhammad Sofyan di zaman Nabi Muhammad? Coba. Ya.
Sebagai orang Arab menamai anak mereka dengan Muhammad karena mendapat kabar dari para beramal dan pendeta Yahudi bahwa di akhir zaman terdapat seorang nabi yang bernama Muhammad. Namun mereka yang menamai anaknya dengan Muhammad itu ternyata bukan nabi yang dimaksud dalam ramalan. Ulama berpendapat mengenai nama Muhammad yang digunakan orang Arab Jahiliyah. Al-Suhaili dalam kitab Al-Raudah Al-Anfal menyebutkan bahwa terdapat 3 orang yang bernama Muhammad sebelum Muhammad bin Abdullah lahir. Menurut Al-Qadi Iyad dalam kitab Al-Sifa bin Ta'rif Hukuki Mushab terdapat 6 nama Muhammad sebelum Muhammad bin Abdullah lahir. Ia menambahkan 3 orang nama, yaitu yang pertama Muhammad bin Sufyan bin Mujasi, buyut penyair Arab Jahili Paradok. Yang kedua Muhammad bin Uhayha bin Julayah bin Ahali bin Jahili, Kulmah bin Auf bin Amr bin Auf bin Malik bin Al-Haus. Siapa penulisnya? Muhammad bin Khumran bin Rabi'ah. Yang keempat Muhammad bin Malamah. Yang kelima Muhammad bin Marabah. Yang keenam Muhammad bin Kujai. Nah, itu sudah jelas. Itu adalah Muhammad sebelum Muhammad bin Abdullah lahir. Siapa nama penulis buku itu? Cari aja, katanya Anda orang Islam. Silakan cari. Saya sudah menyampaikan nama-nama itu jelas. Sebelum nama Muhammad bin Abdullah ada, sudah banyak nama Muhammad lain. Apa nama kitabnya? Apa Jadi nama jelas kitabnya? patah ya. Nama kitabnya, Apa nama kitabnya? silakan baca kitab Al-Qadi Iyad Al-Sifa bin Ta'rif. Jelas sumbernya ya. Silakan dibaca. Contoh Anda lagi. tahu dulu latar belakang penulisnya siapa. Contoh lagi. Rukun Islam adanya di kitab kuning ini. Di kitab Al-Quran tidak ada. Kitab kuning ini karangan Syekh Nawawi Al-Bantani sama Syekh Salim bin Samir. Anda itu mengikuti kitab karangan manusia. Makanya Anda nanti kalau mati masuk neraka. Jangan ketawa. Ini loh kitabnya. Saya tunjukkan ke rukun 6 itu. Rukun 6 itu saya tunjukkan. Nanti dulu. Sekarang Apa Anda jaminan mengatakan tadi pertanyaan Anda kitab-kitab Allah. Nah, saya ingin tahu kitab-kitab Allah itu yang mana? Namanya apa saja? Nggak, sebelum saya nyampe ke situ, saya mau nanya. Anda tadi bertanya kepada Pak Fajar. Anda bertanya kepada Pak Fajar, di dalam rukun iman yang ketiga adalah kitab-kitab Allah. Nah, saya ingin tahu kitab-kitab Allah itu apa saja. Gini. Saya tadi awal sini saya niatnya mau masuk ke nanya ke Pak Fajar. Kalau kita masalah diskusi ini, masalah ini nanti malam kita diskusi sama Bombo. Saya jangan malam-malam, soalnya kan sekarang mumpung dari awal biar panjang gitu, biar mengerti Anda. Nggak usah dari panjang. Kitab apa saja coba jawab dulu. Kitab Allah itu kitab apa saja? Yang benar diakui Allah itu kitab apa saja? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, apa? Kenapa Anda mengikuti hadis? Kalau begitu berarti Anda menyimpang dong. Kok menyimpang pula? Bukan disuruh surah An-Najm. Memang hadis ada di Zabur. Nggak ada. Nabi Muhammad itu menyampaikan bukan sesuai nafsunya, ada di Quran. Jadi Anda apa yang disampaikan? Jangan ke Muhammad dulu, kita berbicara soal kitab Tuhan. Kitab Allah itu yang mana? Zabur yang mana? Injil yang mana? Sebutkan. Kalau Zabur kan jelas, Injil juga ada Injil Markus, Lukas. Injil yang mana? Ayo. Gini, pahami dulu apa itu hadis ya. Oke, kalau antum memang paham hadis ya. Kalau antum memang paham hadis, apa bedanya hadis Nabawi dengan hadis Qudsi? Apa bedanya? Itu nggak penting perbedaan, yang penting kan maknanya. Saya sudah paham hadis. Ya. Anda katanya mantan ustaz, tapi nggak tahu apa bedanya hadis Nabawi dengan hadis Qudsi. Saya tidak mau blunder di dalam pertanyaan Anda. Saya tanya kitab Allah itu yang benar sesuai standar Allah itu kitab Injil mana? Sudah saya katakan, ya kami mengimani Al-Quran.
Ya, Rasulullah bersabda, Rasulullah meninggalkan 2, Quran dan Sunnah. Gini loh Pak Akidah, begini. Supaya Enggak, diskusi gini. kita Gini, saya supaya sebenarnya ini ada yang aneh dengan diskusi ini. Saya dengar sebenarnya dulu Pak. Enggak, sebentar dengar dulu ya. Supaya diskusi kita ini mengedukasi. Jadi jangan diskusi ini hanya membuat orang jadi bodoh Pak mendengarnya. Ya kita diskusi bukan yang yang bijak bodoh. gitu ya. Bukan yang Enggak, bodoh. gini. Makanya saya jelaskan dulu sebentar ya. Pak Kacil kan bertanya simpel. Tadi kan Anda sudah bertanya. Ya, itu sudah dijawab. Nah, sekarang Pak Kacil bertanya, kitab-kitab Allah itu tadi Anda sudah bilang Taurat, Zabur, dan Injil dan Quran. Ya. Itu kan sudah Anda jawab. Nah, sekarang kenapa Anda tidak mengikuti Taurat, Zabur, dan Injil? Tapi malah Anda mengikuti hadis dan kitab kuning. Itu kan yang menjadi pertanyaan Pak Kacil tadi. Iya. Saya mau nanya sama Pak Kacil, mana buktinya pedoman kami kitab kuning? Gak gini, Kan, sebenarnya buktinya adalah sholat 5 waktu dilakukan sehari-hari, berarti Anda pedomannya kepada kitab kuning. Itu di hadis Pak Kacil, bukan di kitab kuning. Iya, berarti Anda tidak mengikuti kitab Allah. Kitab Allah kan sudah jelas, Injil, Taurat, ya kan? Kenapa Anda mengikuti kitab kuning, kitab hadis? Sudah saya katakan. Siapa yang perintah? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad, apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu tidak sesuai kehendak nafsunya. Di mana ayatnya, coba tampilkan? Di Quran surah An-Nazm ayat berapa itu, lupa saya. Nah, Anda coba jangan berbicara tanpa dalil ya. Ayatnya. Anda jangan berbicara asal bicara. Jadi Anda harus sedikit, Anda harus sedikit intelek ya. Jangan asal bicara. Gini, sebenarnya saya datang ke sini mengedukasi supaya masyarakat percaya. Gini, kalian memotong pembicaraan saya dengan Fajar. Ini apa maksudnya? Maksudnya Anda biar tahu, sekalian saya menjawab PR saya kemarin. Anda kan menanyakan di mana ada nama Muhammad sebelum Muhammad lahir. Saya udah buktikan, udah saya jawab ya pertanyaan Anda. PR saya sudah saya jawab. Tinggal Anda memberikan hadiah kepada saya, mau Fortuner atau mau apa terserah. Hadiah bidadari. Mau Fortuner, mau rumah. Rumah, iya, silakan. Rumahnya yang gimana? SHM atau kreditan? Ya, lunas lah, 13 miliar rumah saya, mau nggak? Oke lah, udah kejawab kan pertanyaan Anda kemarin. Saya udah tampilkan dengan buktinya. Dengan kitabnya silakan Anda baca. Ya. Oke, sebentar Pak Kacil. Kita terima dulu ini Ibu Nakayama. Selamat malam Ibu. Oh, selamat malam Ibu Nakayama. Selamat malam Pak Yusuf. Ya. Shalom. Selamat malam. Shalom. Selamat malam Bapak narasumber Bapak Fajar. Selamat malam Pak Kacil. Assalamualaikum Pak Akidah. Nggak mau jawab, nggak apa-apa. Nggak mau jawab, Bu. Dia kan sudah fanatik, sudah orang Arab, wujudnya orang Indonesia, tapi dia diserupakan. Dia orang Arab itu. Iya Pak Kacil. Boleh saya bertanya sedikit Pak Yusuf ya? Boleh, silakan Ibu, silakan. Iya, ini ada hubung kaitnya 2 malam kemarin. Ini tentang, saya mau nanya sedikit sama Pak Akidah Islam ini. 2 hari yang lalu Anda ya terlalu panas sekali, terlalu menggebu-gebu sekali mau kasih orang 10 M dengan apa Alphard, mobil Alphard ya. Karena Anda tidak setuju dengan keimanan Pak Kacil yang baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Amin. Sekarang kamu juga kok panas ya? Pak Fajar itu mau menerima Tuhan Yesus itu kenapa sih? Sedangkan kamu, ingat sini ya, kamu seorang Islam mengimani 4 kitab. Berarti kamu bercanggah dengan keimanan kamu. Aneh ya, aneh sekali kalian ini. Bingung saya lihat manusia kayak kalian. Ya,
Kenapa kepanasan kayak gitu? Kalau kamu nggak mau terima itu urusan kamu, tapi kamu jangan mau menghakimin orang ya. Kamu ini memang kan calon-calon memang kadamnya daripada iblis loh. Jangan gitu dong. Kalau kamu nggak mau terima itu hak kamu. Tapi kamu jangan ngakimin orang sampai bilang oh kalau Pak KC mau kembali kepada agamanya yang dulu saya kasih 10 miliar. Sesudah kamu menunjukkan, saya nggak mau menghina ya Dek ya. Sesudah kamu tunjukkan tadi latar belakang kamu tinggal aja. Mana yang 10 miliarnya? Jangan kayak gitu. Kalau nggak setuju bilang diskusi, bilang kamu nggak setuju. Tapi hak orang lain mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu nggak bisa menghakimi orang kayak gitu. Kamu nggak setuju hak kamu. Tapi kamu nggak bisa menghakimi orang. Karena kepercayaan seseorang itu tidak bisa diukur daripada apapun. Mau duit apa kamu yang punya banyak sekali duit kamu? Itu urusan kamu. Bukan urusan kami. Tapi soal keimanan kami, kamu nggak bisa mencampuri. Saya nggak suka loh diskusi begini. Saya nggak pernah menghina saudara kita, nggak pernah saya. Mau kalian pergi Allahu Akbar lama-lama gitu, kadang-kadang iya gimana ya, di negara luar negeri ya, itu nggak ada loh seperti di negara kita itu. Tapi kami sabar loh, sabar, nggak masalah itu. Tapi kami mau minta satu aja, hargai kami. Kalian bilang kalian menghargai kitab, itu sudah lari daripada ajaran kalian sendiri. Saya nggak suka loh kayak gini. Itu munafik loh. Jangan disimpan sifat munafik begini. Saya nggak mau saya maki-maki karena bukan itu saya ya. Saya nggak mau juga menunjukkan ayat ini ayat itu, tapi saya tidak mengimplementasikan kepada kehidupan saya setiap saat. Nah, jadi kalau kita mau menunjuk bahwa kita dengar tidak? Iya, dengar dulu ya. Sekarang gini, kamu mau berdiskusi, diskusi. Ya, saya mau menagih janji kamu. Mana 10 miliarnya? 10 miliar apa lagi? Kamu kalau kan berjanji kemarin 10 miliar. Iya, tapi daripada latar belakang kamu 10 juta pun nggak ada. Kamu macem-macem kamu mau ngakimin orang. Anda jangan kayak gitu ya. Ada punya, tapi bukan seperti telinga kamu. Kalau saya katakan kemarin, kalau kalian bisa memurtadkan saya kasih kalian hadiah 10 miliar. Nggak penting kami memurtadkan kamu. Nggak penting. Karena dia sudah diikat iblis calon neraka. Karena Muhammad sendiri dikerumuni jin. Jadi dia ini salah satu jinnya yang menyerang Muhammad KC. Sedangkan Yesus saja iblis, dibawa iblis ke bubung baik Allah. Oh, itu lain. Kamu jangan mau iniin kami. Kami tetap keimanan kami, Dek. Jangan. Ya. Apa yang kalian tuduhkan, itu yang saya akan tuduhkan balik. Sesuai di Alkitab kalian. Ikut Muhammad itu, kamu jadi teman jin. Jin itu tempatnya di neraka. Pasti kamu kembalinya ke neraka. Ya, tidak ada jin itu kembali ke surga, tidak ada. Oke, kalau Yesus dekat dengan iblis, berarti Anda dekat dengan iblis. Setuju ya? Tidak ada. Jin itu kesian. Iblis itu takut dengan Yesus, begitu ya. Jadi Anda ini berbalik arah kepada Anda. Sekarang giliran kembali ke pertanyaan PR yang malam. Di mana ayatnya Muhammad akan menyelamatkan umatnya? Silahkan. Tadi pertanyaan PR sudah saya jawab. Di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya? Silahkan. Tinggal Anda yang kamu jawab. KC. Ya, PR. Iya, PR. Ya. Kalau Nabi Muhammad untuk menyelamatkan orang Islam pun bisa berbuat dosa, Pak KC. Nabi Muhammad itu petunjuk. Pahami baik-baik. Apa itu arti dari Nabi dan Rasul? Petunjuk kawin maksudnya, biar banyak istri banyak boleh begitu. Walah KC. Petunjuk masih kacau. Iya, petunjuk apa? Petunjuk supaya jadi mujahidin gitu, ngebom gereja begitu. Itu maksudnya. Gini. Saya mau apa? Coba cari aja
Kalau kami memerintahkan mengebom, coba cari. Bagaimana mungkin Muhammad jadi petunjuk jalan masuk surga, sedangkan Muhammad sendiri tidak tahu nasibnya? Gini. Bagaimana Coba cari dikatakan satu ayat surat saja. 46 Al-Ahqaf Dari ayat satu hadis 9. saja. Coba admin tunjukkan Al-Quran surat 46 Al-Ahqaf. Admin tolong ditunjukkan Al-Quran surat 46 Al-Ahqaf. Sebentar Pak Aceh, sebentar. Ayat 9. Biar akidah Islam paham bahwa Muhammad itu tidak tahu nasibnya mau surga apa neraka. Surah berapa Pak Aceh? Surat 46 Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Biar dibaca dia sama akidah Islam. Bisa baca Qurannya enggak nanti? Suruh baca Arabnya nanti sama saya. Sebentar ya Pak Aceh. Kalau perlu nggak usah saya dites. Ayat 9. Kalau tidak dites, yang lain di mute dulu supaya ini nafasnya nggak kedengeran. Iya. Supaya kalau tidak dites wawasan kebangsaannya, ini akan jadi kadrun nanti semuanya Indonesia. Maka harus dites nih wawasan kebangsaannya. Rusak Indonesia ini. Iya, jadi akidah ini orang yang diserupakan. Wujudnya orang Indonesia, tapi hatinya Arab ini. Ngotot bela Arab, bela Muhammad. Padahal Muhammad sendiri tidak tahu nasibnya. Tidak bisa menyelamatkan. Oke, sudah Pak. Di layar Pak. Ayat 9 ya. Ayat 9. Iya, ayat 9. Surat 46. Iya ini. Oh iya. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama dari rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Tuh, Muhammad itu tidak tahu nasibnya. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanya memberi peringatan yang menjelaskan. Tuh, kan Muhammad ini. Silakan baca Arabnya. Saya terjemahannya sudah saya baca. Berarti tidak ada gini. Berarti tidak ada juru selamat di situ, di ayat itu. Ya, enggak, ayat ini menyatakan bahwa Muhammad itu tidak bisa menyelamatkan diri dan apalagi menyelamatkan umatnya. Jadi untuk apa mengikuti Muhammad? Apa yang diharapkan dari Muhammad? Muhammad didoakan siang malam setiap habis sholat 5 kali. Untuk apa? Itu loh maksud saya. Baca dulu tafsirnya baik-baik, Aceh. Ini aja, kamu ngerti nggak? Ini ngerti nggak? Kamu ngerti nggak ayat ini? Saya sudah baca. Khatam udah berapa kali udah saya baca. Tafsirnya baca. Iya, berarti sangat jelas ya. Gak gini, untuk apa saya menjelaskan kepada kalian? Sudah saya jelaskan dengan cara baik-baik, itu aja yang dibahas. Itu yang nonton ini orang intelek loh. Yang nonton itu, ini penonton ini ribuan orang intelek loh, bukan orang-orang SD, bukan sekolah SD, bukan. Ini ada doktor Anes, ada sarjana hukum, ada pengacara. Jadi Anda tolong tampilkan keintelekan Anda, jangan Anda menampilkan kebodohan Anda. Coba saya uji Anda, silakan baca Arabnya. Biar original teksnya jelas. Silakan baca ayatnya. Baca ayatnya silakan. Akidah. Baca Arabnya silakan. Ya, buka jangan di-mute Akidah. Buka ayat Arabnya silakan. Aduh, rusak ini orang Islam ini babak belur ini. Aduh. Katanya pedomannya Al-Qur'an. Bisa baca hurufnya saja nggak bisa. Rusak ini Islam. Bangkrut ini. Jangan di-mute Pak Akidah. Silakan baca. Pak Akidah, jangan di-mute. Pak Fajar, tolong di-mute dulu Pak ininya biar apa tidak menggema suaranya Pak, di-mute dulu mic-nya. Ya. Nah, itu dia. Silakan Pak Akidah baca Arabnya. Oke. Akidah mungkin lagi searching di Google nih Pak Aceh. Bisa jadi. Tapi tinggal baca doang ini. Ya, tapi mungkin dia nggak bisa baca Arabnya, Pak.
Makanya inilah rusaknya bangsa Indonesia ini dikelabui dengan baca huruf Arab dapat pahala. Ini yang merusak akidah orang Indonesia ini. Yang merusak mental bangsa Indonesia itu ini. Makanya sekarang diuji sama Muhammad Kace. Siapa Ustadz yang jago? Saya bilang, ayo masuk diskusi di sini. Oke, kita terima dulu ini Pak. Ini Mirwan SH. Oh iya, Pak Mirwan SH. Selamat malam Pak Mirwan. Selamat malam Pak Mirwan. Ya, Pak Mirwan keluar. Silakan masuk lagi Pak Mirwan. Ya Pak Mirwan barangkali bisa bantu Pak Akidah Islam, coba suruh baca Arabnya nih. Cari ahli qiraat. Kalau enggak Nanang Kosim undang deh, biar suruh baca ini. Ya. Atau Muhammad ZA suruh baca ini, barangkali denger nih. Ya. Sudah ketemu Pak Akidah? Sudah ketemu di Google? Kalau sudah mic-nya dibuka dulu Pak, biar bisa ini. Biar bisa jawab. Biar bisa baca Pak. Pak Akidah? Ya. Biar mungkin belum ketemu lain, Pak. Akidah mungkin belum ketemu ayatnya kali Pak. Ya, naikin yang lain. Sorry. Tadi ada urusan tadi bentar. Oh, iya. Silakan Pak baca Arabnya Pak, silakan. Baca ini. Sekarang apa? Saya tidak mau baca ayatnya ya. Ya karena kalau saya baca bagus-bagus nanti verifikasi sok-sokan jadi guru saya. Bukan masalah jadi guru Pak. Begini Pak Akidah, ini bukan jadi guru. Kalau berdiskusi itu yang jelas. Artinya tadi kan Anda juga mengatakan suruh Pak Kace baca. Nah sekarang ini kan ayatnya Al-Quran, ayat kitab yang Anda imani. Nah ini kan Anda harus baca. Ini kan tertulis dengan jelas. Ini kata-kata ini bukan karangannya Pak Kace. Ini kan yang tertulis di dalam kitab Anda. Jadi silakan Anda baca dulu ini. Coba baca Arabnya Pak, supaya jelas bahwa Bapak ini paham Al-Quran gitu loh. Walabikum coba tulisannya. Ya, hurufnya dituruni dulu coba, admin. Ya, oke. Silakan Pak, dibaca Arabnya. Kemana? Keluar dia? Belum. Silakan Pak. Belum. Keluar. Ya. Nah itulah mereka cuma ingin ngomong-ngomong doang. Sebentar. Ini silakan Pak Akidah dilanjut Pak, bacakan dulu. Bacakan dulu huruf Arabnya. Oke. Silakan. Qul ma kuntum bid'an minar rusuli wa ma adri ma coba tulisannya. Yuf'alu bi wala bikum apa coba tulisannya nih. Besar itu Pak. Attabi'u illa kemana mau dibaca pun geser ke bawah. Turun. Ya, silakan. In attabi'u illa ma yauha ilayya wa ma ana illa. Coba naikkan. Ada putih-putih naikkan. Ya, coba naikin. Oke. Nazirum mubin. Nah, ada apa lagi ayat itu? Udah. Terus terjemahannya. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama. Jelas, Nabi Muhammad bukan Rasul yang pertama, tapi Rasul yang ke-25. Nabi ke-25.
Ya. Di antara rasul-rasul dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi ayat itu menceritakan tidak ada juru selamat, Kacik. Iya, kalau sudah tahu begini, tidak ada juru selamat di dalam Islam. Jadi sudah jelas. Ngapain Anda bangga dengan Islam? Itu saja. Kan sudah jelas. Nabi Muhammad hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Yang diwahyukan itu siapa? Allah. Apa yang dikatakan Allah? Maksudnya apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW itu dari Allah melalui perantara Jibril. Nah, apalagi besok-besok nanti saya masuk ini juga lagi yang ditunjukkan. Itu kata-katanya jelas, Pak, bahwa Muhammad menyatakan, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Ya, artinya bahwa Muhammad pun tidak tahu nasibnya ini kalau dilihat dari ayat ini. Dari kata-kata ini, dan ini kan tertulis di dalam kitab Anda. Nah, itu yang dipertanyakan oleh Pak Kacek, kenapa Anda bangga dan mengikuti seseorang yang dia sendiri tidak tahu nasibnya gitu loh, akan terjadi apa sama dia. Begitu, Pak. Iya, Pak Akidah. Saya tidak butuh uang. Dunia miliaran, tidak butuh. Yang saya butuhkan kan keselamatan. Makanya saya ikut Yesus. Karena Yesus memberikan harapan hidup. Beda dengan Muhammad. Muhammad tidak memberikan harapan kepada umatnya, dirinya sendiri tidak tahu nasibnya. Begitu Pak Kida. Jelas ya? Anda bertobat ya? Ya, cara gini. Yang mengatakan Yesus itu adalah juru selamat. Itu Paulus. Itu saya katakan. Yesus itu hanyalah juru selamat bagi bangsa Israel. Mau yang mana lagi? Pak Akida, Anda jangan membodohi penonton ya. Anda jangan membodohi penonton. Tuhan Yesus jelas, Tuhan Yesus jelas berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Sekarang saya mau nanya. 3 ayat 16. Yohanes pasal 14 ayat 6. Itu tinta hitam atau warna apa tintanya? Begini jawabannya Pak Akidah Islam. Jadi Muhammad itu tidak bisa menyelamatkan orang Arab, apalagi orang Indonesia. Makanya mulai malam ini orang Indonesia harus nyadar, ikut Muhammad tidak ada keselamatan, begitu ya. Kalau masih mendingan Yesus menyelamatkan untuk Bani Israel, ada. Ini Muhammad untuk orang Arab saja tidak bisa diselamatkan, apalagi orang Indonesia, Pak Akidah Islam, apalagi nggak kenal dengan Muhammad. Makanya saya kasihan kepada Anda, maka malam ini saya beritahukan kepada Anda bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Terserah Anda mau ikut Yesus atau tetap mencintai Muhammad yang dekat dengan jin, itu terserah. Itu hak Anda. Saya tidak akan memaksa. Begitu saya ya. akan menjelaskan ayat itu. Menurut The Five Gospel, menurut 70 ahli kitab yang non muslim yang mengatakan itu kelompok black, nilainya 0. Bukan berarti itu perkataan Yesus. Justru itu bukan dari perkataan Yesus. Saya ada tanya. Ya Pak Akidah Islam, kalau kata orang jangan dijadikan rujukan. Yang harus dijadikan rujukan itu dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Jangan kata orang, seperti hadis itu kan kata orang. Makanya Anda mesti sadar sekarang, kalau Anda orang Indonesia, banggalah dengan bahasa Indonesia, dengan negeri Indonesia, karena yang memberi makan Anda itu Indonesia. Anda makan, tidur, ya, menikmati Indonesia. Makanya Anda harus bangga dengan Indonesia. Jangan Anda pro kepada Arab yang belum tentu memberikan kenikmatan kepada Anda dan keluarga. Itu aja ya. Oke, gini. Tadi Anda mengatakan jangan dengarkan kata manusia. Yang saya katakan pas yang pertama tadi,
itu di ayat-ayat itu ada penulis kitab. Dari Paulus lah, dari Yakobus lah, dari Simon Petrus lah. Itu ada di Alkitab, berarti itu bukan dari firman Tuhan. Iya. Nah, yang mana yang percaya? Tadi gini loh Pak Akidah, kalau bicara itu logika itu dipakai Pak, nalar itu dipakai. Tadi kan saya sudah katakan kepada Anda, Tuhan itu menyampaikan firman kepada rasul-rasul, kepada nabi-nabi. Dan mereka adalah saksi yang hidup. Saksi langsung dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, beda dengan Muhammad. Muhammad tidak ada saksinya, cuma tiba-tiba keluar dari Gua Hiro, terus mengatakan Jibril habis menyampaikan firman. Ini kan beda sekali, Pak. Ini tidak ada saksinya. Kalau Tuhan Yesus itu, kalau perkataan Yohanes di dalam Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6, itu Yohanes mendengar langsung dari mulut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada bangsa Israel, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Gitu. Bapak kok lebih senang kitab yang tidak ada saksinya daripada orang yang ada saksinya? Bagaimana itu Pak nalarnya? Halo, dengar suara saya? Ya, dengar. Oke. Saya dari sini hujan ini, agak sinyalnya agak kurang. Ya. Karena tinggal di perkampungan saya. Dalam hidup manusia, Pak, dalam hidup manusia, kalau tidak ada saksi itu sesuatu yang sangat diragukan. Bagaimana bisa kita percaya kalau tidak ada saksinya? Berarti logika kita ini logika yang mampet, logika yang buntu. Mempercayai sesuatu yang tidak ada saksinya, bagaimana kita bisa percaya, Pak? Sementara jelas-jelas di dalam Tuhan Yesus itu ada saksinya. Semua murid-murid saksi daripada perkataan Tuhan. Dan apa yang disampaikan oleh Fajar Hernowo itu adalah kesaksian yang dialami secara langsung. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya huruf-huruf yang ditulis di dalam buku, tapi dia adalah firman yang berkuasa. Nah, Fajar Hernowo bukan hanya memahami secara letterlek, secara huruf, tapi dia memahami secara langsung bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa, menyelamatkan nyawanya beberapa kali dia harusnya mati, tetapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia berkuasa. Gitu. Itulah baru Tuhan yang benar, Pak, Tuhan yang hidup yang berkuasa. Sementara dia di Islam dulu, dia tidak pernah merasakan seperti itu, gitu. Gitu, Pak Akidah. Pak Aceh? Ya. Boleh. Pak Akidah, silakan Pak Akidah. Silakan Pak Akidah. Anda mau mengikuti Nabi yang dikerumuni jin atau Anda mau mengikuti Isa Al-Masih atau Yesus yang dekat dengan Allah gitu loh. Pilihan ada pada Anda. Sekarang gini, pertanyaan saya. Kalian mempercayai perkataan orang penjahat, orang pendusta, atau orang pembunuh? Anda mempercayai perkataan pendusta? Ya, saya mempercayai Yesus yang dibunuh. Kalau pendusta itu kan Muhammad, perang Badar, pembunuh. Saya tidak percaya kepada Muhammad. Paulus seorang pendusta loh. Ya, bilang pendusta siapa, Pak? Sudah saya menjawab bahwa saya lebih percaya kepada Yesus yang terbunuh daripada mempercayai Muhammad, seorang pemimpin perang Badar, perang Uhud. Paulus itu seorang pendusta loh. Nggak apa-apa, kan saya jawabannya udah tepat. Muhammad itu lebih tepat daripada Paulus. Oke, saya tunjukkan dalilnya. Di Roma pasal 3 ayat 7.
Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Itu Bapak baca baik-baik Pak ayatnya Pak. Makanya mohon maaf nih ya Pak Kida. Kalau kita mempelajari kitab suci, kecerdasan itu harus di-upgrade Pak. Jangan cuma Sudah memakai. baca itu bola-balik dari Kejadian sampai Wahyu. Bapak baca baik-baik. Bapak baca baik-baik. Itu perkataannya jika gitu loh. Bapak baca ulang coba, baru saya jelaskan kepada Anda. Coba Bapak baca ulang. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku. Jika kebenaran Allah gitu loh. Kebenaran Jika. Allah oleh dustaku. Bapak Jika, mengerti kan? kata jika nggak Pak? Jika itu kalau berarti kan? Berarti jika Iya. Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Ini loh Bagi Pak, saya mau beritahu kepada Anda. Ya, ayat itu ceritakan. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Saya mau nanya, dusta itu dari mana datangnya kemuliaan? Dari Muhammad. Iya, makanya itu kan pendusta. itu. Muhammad itu pendusta karena menjanjikan akan menyelamatkan umatnya, ternyata di Al-Quran tidak ada Muhammad menyelamatkan. Nah itu pendusta dari situ asal mulanya. Saya mau nanya, dusta itu kemuliaan atau tidak? Ya itu bagi Muhammad kemuliaan, makanya diajarkan berdusta itu boleh di dalam hadis. Anda nggak usah bawa Nabi Muhammad. Saya mau nanya, ini di ayat Anda ini mengatakan, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Kalau Anda melarang saya bawa-bawa Muhammad, Anda jangan bawa-bawa Paulus. Ya. Berarti Anda nggak terjawab. Ya, Anda jangan sebut-sebut Paulus kalau memang Anda tidak boleh komparasikan dengan Muhammad, karena Muhammad juga sama pembawa dusta. Sekarang saya bertanya kepada Kaceh. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, jika kebenaran Allah oleh dustaku, di sini sudah jelas kita baca ayat dengan cara teliti, itu Paulus pendusta. Iya. Jika kebenaran Allah oleh dusta Muhammad yang mengatakan akan menyelamatkan sehingga banyak orang yang mengikutinya, itu karena dusta. Dulu kan tidak bisa ada YouTube kayak sekarang. Dulu tidak ada Al-Quran terjemahan. Sekarang setelah ada Quran terjemahan, Google terjemahan, diterjemahkan oleh Google, maka banyak jiwa yang dibaptis karena mengerti bahwa Muhammad itu tidak membawa keselamatan. Begitu. Enggak, saya mau nanya. Ya, nih. Ayat itu sudah jelas menceritakan di Roma pasal 3 ayat 7, Paulus itu pendusta. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, pahami baik-baik. Kaceh. Ya, ini belum lagi pembunuhan. Kita pembunuhan. Nah, Paulus membunuh, menganiaya pengikut-pengikutnya jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Paulus itu pembunuh. Coba buka di Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 4. Dan aku, Paulus, telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Apakah Anda masih mempercayai kata pembunuh? Apakah Anda masih mempercayai kata pembunuh? Oke, saya menjawab ya. Kenapa saya sekarang jadi tidak percaya bahwa Muhammad bin Abdullah itu utusan Allah? Karena Muhammad itu pendusta. Maka Al-Quran surat 51 Al-Zariyat ayat 10 mengatakan, terkutuklah orang-orang yang banyak dusta. Muhammad kan pendusta. Katanya mau menyelamatkan umatnya, tapi ternyata tidak ada di Al-Quran ayatnya. Anda sendiri tidak bisa membuktikan bahwa Muhammad akan menyelamatkan, kan? Itu pendusta namanya. Ya, Anda pahami arti dari nabi. Arti dari nabi itu apa? Enggak usah nabi itu lari ke nabi. Ya, pahami, saya sudah paham arti nabi itu apa. Justru Anda yang tidak paham nabi. Pembuktian. Karena Nabi Muhammad itu
pendusta. Mana buktinya? Yang ayat yang kau baca itu, ya, Nabi Muhammad itu ditugaskan hanya menjadi seorang petunjuk dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Sedangkan Paulus itu pendusta. Di mana ayatnya? Gini Di mana loh, ayatnya di Al-Quran bahwa Muhammad ini akan menyelamatkan? Kalau tidak ada ayatnya, Anda dikatakan Muhammad akan menyelamatkan petunjuknya, berarti Anda pendusta, akidah. Ya, aku pendusta. Sekarang saya mau nanya, yang kalian amalkan ini dari ajaran Paulus, bukan dari ajaran Yesus. Paham itu baik-baik? Anda ini jangan membodohi orang, Pak Akidah. Sebentar, Anda diam dulu deh. Silakan. Tadi kan di Roma 1 sudah dijelaskan bahwa Paulus itu meneruskan, menyampaikan Injil dari Allah. Yusuf. Gitu loh. Roma pasal 3 ayat 7. Roma pasal 3 ayat 7, bukan Roma pasal 1 tadi. Pasal 1 iya, kan tadi gini loh, kan tadi saya sudah jelaskan, Anda bilang kita ini orang Kristen mengikuti ajaran Paulus. Anda punya logika ini dipakai dong. Jadi berdiskusi itu yang pintar gitu loh Pak Akidah. Tadi kan sudah jelas di Roma 1 ayat 1, Paulus itu memberitakan Injil Allah, bukan Injil dia. Oke, gitu. baik. Oke, baik. Ya? Di dalam Roma pasal 1 ayat 1, Paulus ditugaskan menceritakan Injil Allah. Tapi kenapa di Roma pasal 3 ayat 7? Iya, baca baik-baik. Coba Anda baca baik-baik baru saya jelaskan di situ. Pak, bacanya pelan-pelan. Oke, ini saya jelaskan, saya baca sekali lagi ya. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, berarti Paulus pendusta. Ini menceritakan ayat ini. Anda jangan langsung menyimpulkan Paulus pendusta. Anda itu punya otak dipakai dong Pak Akidah. Jangan langsung Anda mengatakan bahwa Paulus itu pendusta. Gini loh, oke, logika ini dipakai. Saya tidak membaca ayat ini dengan cara baik-baik, Pak. Anda diam dulu, saya jelaskan ya. Seorang pendusta itu tidak mengatakan dirinya pendusta. Itu kan pertanyaan gitu loh. Kalau dia pendusta, dia tidak akan mengatakan, apalagi itu ditulis di dalam firman. Anda ini punya logika mampet ini, Anda punya logika. Kalau Paulus itu pendusta, tidak mungkin itu bunyi kalimat seperti itu. Tidak ada pendusta itu mau ngaku sebagai pendusta, apalagi ini firman, gitu loh. Logika Anda itu di mana? Sehat nggak Anda punya logika? Saya punya logika sehat, Pak. Ini kan tapi tidak sehat. Itu menurut Anda sehat, tapi menurut saya Anda punya logika itu tidak sehat. Anda itu mampet, Anda punya logika. Ini Paulus berandai-andai, tetapi jika kebenaran Allah berandai-andai, Anda menyimpulkan bahwa dia pendusta. Gitu loh. Saya mau nanya, dusta itu dibenarkan atau tidak? Anda jangan bilang dusta dibenar. Sekarang saya mau tanya, kalau orang berdusta dia mau mengaku apa tidak? Pintar nggak Anda ini di dalam menganalisa sesuatu? Ini saya Anda orang enggak, sebentar dulu, saya mau tanya dulu sama Anda supaya Anda ini punya logika ini jadi lancar. Kalau orang berdusta itu dia mau ngaku apa tidak? Apalagi ditulis jadi firman loh. Dia mau ngaku apa tidak kalau seorang pendusta? Kalau sudah di penjara pasti dia ngaku dia itu penjahat. Anda jangan bawa ke penjara. Saya tanya, kalau Anda sedang berdusta, Anda mau ngaku apa tidak? Apalagi menyatakan, menulis di dalam firman bahwa dia adalah pendusta. Itu loh Pak Akidah. Jadi logika itu dipakai. Kalau saya Pak Aceh bilang, ya. Saya bertobat, Pak. Kalau saya ini pendusta, saya bertobat, saya ngaku ya saya ini pendusta. Tapi ini ayat ini. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku. Nah, sekarang saya mau nanya, di mana pertobatan Paulus di Alkitab? Pertobatan Paulus itu jelas Pak Akidah, dia tadinya seorang pembunuh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang pertobatannya 180 derajat. Sekarang dia sangat mengasihi Tuhan karena dia sudah sadar, pikirannya sudah tercerahkan. Makanya dia memberitakan sekarang bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan. Gitu loh. Kalau tadinya dia membunuh orang Kristen. Sedangkan aja Yesus saja tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Nah, Anda ini mutar-mutar Anda ini.
Anda ini kalau nggak punya bahan belajar dulu lah supaya Anda ini pintar sedikit gitu loh. Enggak, ini saya mengikuti arahan bicara Ya, Bapak. Pak Akidah, begini. Anda ini sebenarnya masuk ke sini mencari pembenaran atau mau mencari kebenaran? Kalau mau mencari kebenaran, dengarkan saya. Anda mau mengikuti Muhammad yang dekat dengan jin, atau Anda mau mengikuti Yesus yang sudah jelas adalah Tuhan? Pilihan mana? Silakan. Anda mau kemana tujuan Anda? Sekarang saya mau nanya balik. Sudah saya terangkan ke Anda. Nah, saya mau nanya kepada Anda yang balik. Anda tujuan Anda kemana? Sedangkan Anda surga. dekat dengan iblis. Ke surga, karena Yesus adalah membawa manusia ke surga. Makanya Ini saya Yesus tinggalkan dibawa ajaran oleh Muhammad, karena saya tahu Muhammad dekat dengan jin. Oh, jadi kalau gitu, kalau Nabi Muhammad dekat dengan jin, kalau kami dekat dengan jin, berarti Anda dekat dengan iblis. Soalnya tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Tuhan. Tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad ketemu Tuhan. Jangan ketawa, tampilkan ayatnya kalau memang benar Muhammad itu dekat dengan Tuhan. Silakan tampilkan ayatnya. Enggak. Anda nggak usah lari kemana-mana. Kita mau bicarakan tentang Paulus hari ini. Kita selesaikan ini. Enggak, saya akan berbicara tujuan saya. Tujuan saya dan tujuan orang-orang yang mendengar pasti ingin tahu siapa yang akan membawa keselamatan. Pokoknya kalian itu mengamalkan apa yang diajarkan oleh Paulus. Dah, titik. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Paulus juga kalau memang itu Rasul Paulus, enggak apa-apa, enggak masalah. Itu kan soal pengajaran, soal petunjuk. Yang penting membawa ke jalan keselamatan. Walaupun mengikuti ajaran Muhammad, kalau kata Anda penyelamat tapi ayatnya di Al-Quran, itu dusta. Benar kan? Sekarang gini. Ya. Sekarang tinggal tampilkan ayatnya di mana Muhammad akan menyelamatkan. Biar orang semua dengar gitu loh. Kalau memang Muhammad bisa menyelamatkan, silakan tampilkan. Sekarang gini, di antara ke-12 murid Yesus, siapa yang bersaksi kalau Yesus itu Tuhan? Yohanes bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Udah saya katakan di awal di sebelumnya. Coba perhatikan tintanya. Anda punya kitab bertinta merah, bertinta hitam, bertinta pink enggak? Enggak, Anda tahu kenal Muhammad utusan Allah dari siapa? Anda nggak usah dibawa kemana dulu. Enggak, itu jawaban saya untuk Anda. Karena Anda lari-lari nih diskusinya, nggak jelas. Jadi Anda itu mengalihkan dari jalan yang lurus, Yesus Kristus, Ya, Anda mau gini. mengalihkan kepada yang ngejelas. Ke Muhammad Gini. juga Anda nggak jelas. Yang melari-larikan itu Anda. Saya awalnya menanya-nanya si Fajar. Tapi lalu Anda potong, tak lari-lari kemana? Jadi saya ikuti arahan kalian. Di mana kalian arahkan saya, situ saya ikuti. Iya, saya kan memotong Pak Fajar, maaf tadi karena saya menjelaskan kemarin saya punya PR dengan Anda mengenai tentang Muhammad sebelum Muhammad bin Abdullah. Saya sudah jelaskan tadi. Saya katakan di awal. Saya diskusi sama Anda nanti malam, saya bilang. Sabar. Enggak. Saya masuk sekarang udah malam. Sekarang udah malam. Jadi udah waktunya diskusi. Nah, sekarang Anda jangan keluar dari topik. Sekarang Anda mau mengikut siapa? Mengikut Muhammad yang dikerumuni jin atau mengikut Isa Al-Masih yang kembalinya kepada Allah? Saya mau nanya kembali kepada Anda. Ya, saya mau nanya kembali kepada Anda. Anda mengikuti ajaran Paulus yaitu pendusta, pembunuh, penjahat. Saya jawab ya. Saya mau mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Saya akan sama seperti Paulus, menyampaikan kebenaran dari Tuhan Yesus. Itu jawaban saya. Berarti Anda mengikuti apa yang dikatakan oleh pendusta, pembunuh, penjahat. Jelas. Saya tidak tahu Paulus itu pendusta karena saya tidak mengalami pada masa Paulus pendusta. Tapi yang saya tahu pendusta, pemimpin perang Badar menurut sejarah adalah Muhammad. Bukan Paulus. Pendusta, pemimpin perang Badar namanya Muhammad bin Abdullah, bukan Paulus. Jadi saya tinggalkan ajaran Muhammad itu karena saya tahu Muhammad itu tidak bisa menyelamatkan,
Muhammad itu dekat dengan jin, Muhammad itu pendusta. Karena tidak ada ayatnya dia akan menyelamatkan umatnya. Maka saya tinggalkan ajaran itu, Pak Akidah. Itu jawaban saya. Pak Akidah, Pak Akidah, Pak Akidah, sebentar Pak. Pak Akidah, sebentar Pak, sebentar. Saya mau bertanya sama Anda Pak ya. Kan menurut Islam, Muhammad itu katanya kan teladan buat Islam. Betul apa enggak Pak? Iya betul, teladan. Kenapa? Betul ya? Teladan dalam hal apa Pak? Ya teladan akhlaknya lah. Halangnya. Berarti memberi contoh ya. Kita nggak usah bawa ke situ. Sebentar, saya mau tanya dulu supaya jelas Pak, supaya jelas bagi penonton bahwa iman yang kita miliki itu adalah iman yang bisa memberikan penerangan bagi banyak orang gitu loh. Kalau kita cuma hanya beriman tapi tidak bisa dimengerti orang lain kan apa artinya gitu loh. Kita memegang sesuatu ajaran gitu loh. Nah, yang saya mau tanya begini Pak. Begini, pertanyaan saya begini. Muhammad kan memberlakukan supaya pengikutnya boleh punya istri sampai 4. Seperti itu kan Pak ya? Oke. Nah, sekarang kok Muhammad sendiri punya istri belasan Pak? Dari mana yang bisa dikatakan dia itu teladan yang baik? Sekarang gini, Nabi Muhammad itu orang terkhusus. Ayat ini, Nabi yang terkhusus, khususia namanya. Khusus. Nah, misalnya Nabi Muhammad diwajib berkurban. Tapi kau usah bawa ke situ. Kita bicarakan tentang poligami lah. Oke, kita bicarakan poligami. Di situ di ayat itu ada ujungnya kata khusus apa Pak? Khusus apa dulu nih Pak? Muhammad ini khusus apa Pak? Khusus apa? Khusus kawin apa bagaimana Pak? Coba dijelaskan secara jelas coba. Kalau nggak bisa jawab tentang Paulus berarti larinya ke sini berarti ya? Bukan, tadi saya kan sudah jawab. Bapak aja yang tidak ini, yang menutup diri untuk pura-pura tidak mau paham kebenaran. Itu gampang banget saya jawab. Kita berbicarakan tentang Paulus. Enggak, Bapak jawab dulu Pak. Bapak jawab dulu. Kan Bapak punya junjungan kan Muhammad. Bapak jawab dulu pertanyaan saya. Gini. Bapak punya junjungan kan Muhammad. Itu saya jawab. Muhammad kan membolehkan orang punya istri 4. Sementara dia bisa sampai belasan. Gitu. Dapat hak istimewa dari mana Pak dia? Kok bisa sampai belasan? Itu jawaban nanti. Itu pertanyaan yang sangat gampang. Saya akan jawab. Ya, dijawab aja Pak. Kalau sangat gampang, dijawab aja Pak. Ya. Kalian selalu dijawab aja Pak. Kalau sangat gampang, dijawab aja. Kalian selalu menanyakan kami, saya Aditya membicarakan tentang apa Nabi Muhammad itu mengikuti siapa? Nabi Muhammad yang berkerumun izin atau nggak usah Pak. Ini pertanyaan saya simpel. Kalau Bapak bilang tadi kan gampang. Ya, makanya Bapak jawab dulu pertanyaan saya. Kenapa Muhammad bisa punya istri 13 belasan, ya, sementara pengikutnya hanya diperbolehkan 4? Itu jawabannya nanti. Kenapa? Saya mau nanya, pertanyaan saya itu belum kalian selesai jawab dari tadi. Enggak, Bapak menghindar. Bapak tidak bisa jawab. Nah, ya, itulah yang dimaksudkan oleh Pak Aceh, mengikuti orang yang tidak bisa diteladani, Pak. Makanya Pak Aceh itu tinggalkan Islam. Gitu kalian loh. aja tidak bisa menjawab pertanyaan saya, lalu kalian lari ke saya ke sini. Enggak, masalah tentang Anda ini jangan pura-pura bodoh, Pak Akidah. Saya tidak pura-pura bodoh, Pak. Ya, makanya dijawab dulu. Kalau Bapak bilang gampang, kenapa Muhammad hanya membolehkan pengikutnya hanya 4 istrinya, sementara dia bisa belasan? Coba Bapak jawab dulu, teladan yang mana yang dia berikan kepada pengikutnya? Nggak gini, itu nanti ya kalian memang kalau sudah kalah, tapi kalian lari ke topik lain. Bapak bilang kalah dulu, Bapak jawab dulu. Kan Bapak bilang tadi pertanyaan ini gampang, Bapak jawab dulu lah, supaya Bapak kelihatan orang pintar gitu loh. Sekarang gini, supaya kalian itu mempertunjukkan kalian itu pintar, kalian mengikuti ajarannya. Bukan masalah pintar, Pak. Ini kan ajaran dari Muhammad yang kalian bangga-banggakan. Kalian bilang dia suri toladan.
dia Begini, junjungan, dari dialah ini. kalian belajar. Nah, coba saya mau tanya, ini pertanyaan sangat sederhana, Pak. Oke, saya akan Kenapa jawab. Muhammad bisa punya istri belasan, bahkan sampai anak kecil pun bisa jadi istri dia gitu loh. Sementara Saya akan jawab. pengikutnya Ya. hanya Nah, dibolehkan 4. Coba Bapak jawab, oke. supaya Saya penonton akan bisa jawab. dengar. Saya akan jawab. Sebelum saya jawab, kalian jawab dulu. Kalian mengikuti ajaran Yesus atau mengikuti ajaran Paulus yang pendusta, pembunuh, penjahat? Kalau kalian jawab, saya akan menjawabnya. Anda ini sudah tidak bisa jawab. Bukannya Makanya nggak bisa jawab. Pak, kalau beriman, mempercayai seseorang, lihat dulu rekam jejaknya Pak. Ya, Pak, ingat. jangan salah mempercayai orang yang tidak bisa jadi teladan, tetapi kalian membangga-banggakan. Itu kan yang dibicarakan Pak Kacye dari tadi. Pembicaraan itu kan sangat sederhana gitu loh. Anak TK pun bisa paham, Pak. Itulah yang disuarakan Pak Kacye dari tadi. Makanya kenapa Pak Kacye tinggalkan Islam. Makanya kenapa Fajar Hernowo tinggalkan Islam. Itu hanya penjelasan yang simpel-simpel aja, Pak. Yang Anda pura-pura tidak mengerti dan pura-pura untuk muter-muter terus karena Anda tidak bisa jawab gitu loh. Begini ya. Pak Gini. Begini Pak Akidah, tadi kan sudah menjawab pertanyaan Anda, kan begini pertanyaannya. Anda mau mengikuti Paulus pendusta atau mengikuti Yesus? Kan saya sudah menjawab bahwa saya mengikuti Yesus. Firman Yesus, perintah Yesus ya supaya saya bisa sama seperti Paulus. Itu kan udah ini jawaban saya. Kenapa Anda tidak dengar? Oke. Di dalam Matius pasal 4 ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Yesus saja mengaku dirinya, dia mengatakan dia berbakti kepada Allah. Sedangkan Paulus menganggap dirinya Tuhan. Karena Pak Akidah jawabannya begini. Sebentar Pak Kacye, saya jelaskan Pak, sebentar gini ya. Begini Pak Akidah, supaya Anda juga menjadi cerdas ya. Pada waktu gini, dengar dulu baik-baik. Pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada iblis, "Enyahlah iblis, karena engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Ya, itu perkataan Tuhan Yesus kan? Ya. Betul. Betul seperti itu kan? Nah, pertanyaannya yang ada di hadapan iblis pada waktu itu siapa? Yesus. Iya, berarti dialah Allah itu sendiri. Kan iblis kan tidak sedang melihat Allah di situ. Dialah Allah itu sendiri gitu loh. Oke, baik. Kalau memang Yesus itu Allah itu sendiri, nggak mungkin Yesus berkata seperti itu. Justru Yesus berkata, "Hanyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah aku. Aku ini Allah dan hanya padaku sajalah." Makanya kalau belajar bahasa Indonesia itu belajar yang pintar Pak Akidah. Ya. Pak, gini Pak. Anda mengatakan Yesus itu Allah itu sendiri. Sedangkan Yesus sendiri berkata, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kalau memang Yesus, nggak mungkin Yesus menyebutkan seperti ini Pak Yusuf. Ya, pasti siapa bilang? Kalau memang itulah perkataan yang benar, Pak Akidah. Itulah perkataan yang benar. Karena di situ iblis sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Tapi iblis ingin memutarbalikkan supaya dia yang ingin berkuasa. Makanya Tuhan Yesus berkata, engkau itu harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Bukan untuk kan iblis gini loh Pak Akidah, gini loh, saya kasih jelas ya, supaya semua penonton ini menjadi jelas ya. Di dalam kehidupan ini kalau tidak Tuhan berarti setan, kalau tidak setan berarti Tuhan. Hanya dua itu ya. Nah, sementara iblis pada waktu itu minta disembah. Iblis minta untuk dia disembah pada waktu itu. Sembahlah aku. Sembahlah aku. Dengar baik-baik. Nah, Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas, engkau itu harus menyembah Tuhan Allahmu, bukan kamu yang disembah, gitu loh. Bisa ditunjukkan bukti ayatnya?
Sekarang Kalau sudah Ibu Anda baca tadi, Anda ini gimana sih? sekarang gini, Aduh, ayatnya sudah sekarang gini, dibacakan, kok bisa sekarang ditunjukkan? gini. Gimana sih Anda? Aduh. Satu diam dulu Anda. Saya ngobrol nih. Ini kalau memang Yesus itu Allah itu sendiri, nggak mungkin ayat itu berkata seperti itu. Pasti ayat itu berubah. Kan sudah Seperti saya gini. bilang Pak Biarkan saya Akidah. jelaskan dulu Pak Yusuf. Biarkan saya jelaskan dulu. Nah, kalau memang Yesus itu Allah, nggak mungkin Yesus berkata seperti itu. Pasti ayat ini berkata. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah aku. Dan hanya kepada aku sajalah engkau berbakti. Kalau memang itu Yesus itu Allah. Bapak baca Sedangkan baik-baik dong. Baca baik-baik. Makanya saya nggak tahu ini Bapak dulu pelajaran bahasa Indonesia apa dapat di angka berapa saya juga nggak ngerti ini ya. Bapak Pak, baca baik-baik di situ. Saya itu udah rajin kali Pak masuk. Hah? Saya itu belajar bahasa Indonesia duduk paling depan Pak. Gak pernah tidur saya belajar bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa kebangsaan. Anda mau duduk paling depan, sekalipun Anda telan buku bahasa Indonesianya, tapi Anda tidak paham bahasa Indonesia. Kelihatannya Anda cuma paham bahasa Arab ini, seperti kata Pak Kace tadi nih. Bapak yang nggak paham bahasa Indonesia, sudah jelas ayat itu berkata, maka berkata Yesus kepadanya, nyalah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Baca baik-baik di situ. Ya, iblis minta disembah. Nah, lawan daripada iblis itu siapa? Itulah Tuhan sendiri. Terus? Lawan daripada iblis itu Tuhan. Apakah iblis sedang melihat siapa di situ? Yang sedang berhadapan dengan iblis siapa di situ? Saya mau tanya sama iya. Ya, berarti dialah Allah itu sendiri. Bapak belajar bahasa Indonesia dari mana sih? Kan itu sudah jelas tertulis. Maka berkatalah Yesus kepadanya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kan Yesus berkata. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Terus kenapa ayat ini mengatakan Yesus hanya berkata menyembah Tuhan Allahmu? Loh iya. Memang iblis itu harus menyembah Tuhan Allahnya dong. Kok malah dia minta disembah? Ini dari mana ceritanya? Enggak gini. Ini kan Yesus berkata, Pak. Iya, berarti Yesus itu Allah. Dia itu Tuhan. Kalau memang Yesus itu Allah, pasti bunyinya begini. Engkau harus menyembah aku, bukan Allahmu. Begini, Yesus itu kan Tuhan. Sebagaimana dikatakan Yohanes 13 ayat 13. Di situ akulah guru dan Tuhan. Jelas ayatnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Kemudian diperkuat lagi oleh Yohanes 14 ayat 7. Barang siapa melihat aku, melihat dia yang mengutus aku, kata Tuhan. Kan? Terus kenapa ayat itu melihat dia, melihat Tuhan. Barang siapa melihat Yesus, melihat Tuhan. Makanya Anda kalau orang buta itu walaupun kontainer di depannya nggak bakal bisa dijelaskan kepada orang buta. Oleh karena itu Pak Akidah, kalau mau mengerti firman Tuhan, Anda harus dibaptis dulu biar hatimu itu terlepas dari selubung-selubung doktrin Arab. Karena Anda ini sudah didoktrin oleh pengajaran-pengajaran Arab, oleh para ustadz, maka Anda hatimu tertutup, buta mati secara rohani. Karena Anda itu adalah sudah jadi pengikut jin. Sekarang gini. Oke, shalom. Gantian ya, Pak Akidah. Silakan. Saya mau bukain cek dulu. Shalom, Pak Fajar, Pak Muhammad Kace. Selamat malam Pak Akidah, shalom semuanya. Oke. Ya, ini Pak Akidah dari tadi tanya terus, tapi nanti kalau ditanya, tanya balik. Sudah dijelaskan, tanya balik. Saya membacakan firman Tuhan aja ya, untuk Pak Fajar dan untuk saya juga. Untuk kita semua, supaya kita dikuatkan dalam firman Tuhan.
Baik, di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. D-nya besar berarti siapa? Berarti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dari mana? Datang dari surga, bukan lahir dari bawah. Oke, bentar. Karena, sebentar, hold on. Sebentar, saya tidak bicara sama Anda, saya membacakan firman Tuhan. Nanti ada sesinya sendiri, saya bertanya mengenai Anda, mengenai akhlak Muhammad. Oke, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Maka dari itu kita semua itu diperintahkan untuk mengabarkan. Pak Akidah bisa di mute dulu ya, di telinga saya noise sekali. Ya, bagi para pengikut Kristus itu kita disuruh mengabarkan Injil keselamatan. Karena yang datang dari kerajaan surga itu ya Tuhan Yesus. Tidak ada, kita juga saya bukan datang dari kerajaan surga. Kenapa? Karena supaya kita tidak bersekutu dengan ilah dunia. Makanya Pak Akidah, kalau di dalam konsep kami, di dalam kerajaan Elohim sangat ditolak bahwa konsep jin, iblis, setan, dan sebagainya itu adalah bagian dari antikristus, bagian dari kerajaan dunia. Jadi tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Elohim. Bisa dibayangkan kalau spirit pengikut antikristus masuk ke dalam kerajaan Elohim, itu akan mengacak-ngacak. Makanya kenapa nanti Tuhan Yesus datang untuk memusnahkan kerajaan dunia, kerajaan antikristus. Karena dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 3, kamu dengar baik-baik ini akidah ya. Dan setiap rohnya kecil. Ya, berarti ini juga mengingatkan kita juga manusia. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, ingat, Quran menolak. Bahkan konsep ideologi Islam pun menolak. Karena kalau di Islam itu harus kesyahadat ya. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Jangan di framing, di sini tidak ada tulisan SWT, tetapi hanya Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ingat saya bilang tadi ada sistem kerajaan dunia antikristus. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah atau Elohim. Seperti itu Pak Akidah. Sekarang saya mau tanya sama Anda. Sebentar. Kamu jangan bertanya terus. Gantian saya mau bertanya sama kamu mengenai akhlak Muhammad. Tadi kamu katakan, sebentar, hold on. Tadi kamu bilang bahwa Muhammad itu paling mulia. Kan? Nah, itu kan konsep Anda tidak menjadi masalah. Tetapi kalau saya masuk di Sahih Muslim 2549, di situ dikatakan telah menceritakan kepada kami. Pokoknya ini according ya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya ketika dia berusia 6 tahun dan dia diantar ke kamar beliau. Si anak kecil ini diantar ke kamar beliau ketika berusia 9 tahun. Dan ketika itu dia sedang membawa bonekanya. Sedangkan beliau wafat darinya ketika dia berusia 18 tahun. Lalu di HR Muslim 1422 juga silakan yang lainnya pendengar bisa dicek ya. Tadi di Sahih Muslim 2549 dan HR Muslim 1422. Yang saya ingin tanyakan kepada Anda, untuk pengikutnya saja dia hanya Allah hanya memperbolehkan hanya 4 istri. Ya, kalau untuk sang junjungan itu boleh lebih dari 4, bahkan lebih dari 10 seperti itu ya. Saya mau tanya sama Anda, apakah akhlaknya Baginda ini sangat mulia ketika dia mohon maaf ya ada berhubungan seks menikahi dengan usia balita seperti itu dengan atas nama iman seperti itu Pak Akidah. Oke, saya tanya balik kepada Anda. Jangan, saya tidak mau. Anda jawab dulu. Hah? Jawab dulu pertanyaan saya. Oke, saya tanya balik kepada Anda ya. Saya
Saya Nggak usah minta jawab bertanya dulu balik, pertanyaan Pak saya. Kida. Anda Oke. jangan bertanya balik, ya. Anda jawab aja pertanyaannya. Silakan jawab. Yang paling banyak meriwayat hadis itu Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah di umur 9 tahun? Karena banyak fikih-fikih. Tidak Banyak setiap apa, Kak? orang yang masuk ke rumah Rasulullah. Banyak Ah, apa, ini Pak? kami Coba udah diulang, mohon maaf. Banyak apa? Ini. Kenapa Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah ketika di umur 9 tahun? Kita lihat dulu hadis-hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang Iya, dikatakan Rasulullah saya itu tanya gini, Pak. Langsung ke poin. Kalau diskusi dengan saya langsung ke poin. Langsung ke poin. Bisa, Apa yang saya tanya kamu jawab. Kalau saya langsung ke poin, Anda nanti akan salah paham. Ya udah langsung ke poin aja. Karena gini, Pak, kalau orang bertanya, tentu dia ingin mendapatkan jawaban, sama seperti pendengar yang sekarang sedang menyaksikan. Seperti itu, Pak Akidah. Belajar kamu mencerna apa yang orang tanyakan kepada kamu. Silakan. Itulah sebabnya. Ya itulah sebabnya. Fikih-fikih rumah tangga, fikih-fikih pernikahan. Itu semua berasal dari riwayatnya hadis Sayyidah Aisyah. Iya, urgensinya apa? Urgensinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu mengizinkan Muhammad menikahi anak balita atas nama iman. Silakan dijawab. Oke, baik. Gini. Sayyidah Aisyah itu wanita yang cerdas. Apa yang dikatakan Rasulullah itu diingatkannya semua. Makanya yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Aisyah. Nah, fikih rumah tangga. Coba saya tanya kepada Anda, ketika ada orang asing masuk ke rumah Anda, apa Anda izinkan masuk? Itu bukan jawabannya. Saya tanya sama Anda. Kamu tadi bilang masalah rumah tangga. Saya tanya sama Anda, usia balita bagaimana dia bisa mengatur rumah tangga? Saya tanya, kamu kalau punya anak balita dinikahi sama kakek-kakek, apakah kamu rela? Apakah kamu rela dia mengurusi rumah tangga? Apakah menurut kamu dia sudah bisa memanage rumah tangga? Untuk memanage dirinya sendiri saja tidak bisa. Kamu jawab apa yang saya tanya. Kamu to the point, straight to the point. Silakan jawab. R.A. Kartini, Cut Nyadin itu ketika di umur berapa dia menikah? Saya tidak bicara Cut Nyadin karena teladan kamu itu Muhammad. Kamu jangan lari kemana-mana. Enggak, karena yang kalian hinakan ini Aisyah. Saya tidak tanya Cut Nyadin karena kamu syahadat atas nama Muhammad. Bukan kamu syahadat bukan atas nama Cut Nyadin. Oke. Kalau Yusuf Manubulu dan Kak Aceh tidak bisa menjawab pertanyaan saya masalah tadi, pasti lari ke sini. Udah lari ke topik. Gak usah, kamu tanya aja apa yang saya tanyakan kepada kamu. Kamu gak usah lari ke Cut Nyadin. Saya bukan bertanya itu. Sekarang gini. Karena hakul yakin kamu, syahadat kamu itu kepada Muhammad, bukan kepada Cut Nyadin. Fokus, please. Oke. Undang-undang pernikahan di atas umur 19 tahun itu di tahun berapa letaknya? Saya bacakan Sahih 2549. Saya bacakan Sahih 2549. Ya, itu bukan di atas, itu bukan usia di atas 19 tahun. Kamu jangan framing. Saya sudah bacakan tadi. Bukan, saya tanya kepada kamu tadi. Ketika dia berusia 6 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya ketika dia berusia 6 tahun. Dan dia diantar ke kamar beliau ketika berusia 9 tahun. Kamu jangan memframing, kamu jangan loncat kemana-mana. Saya nggak butuh Cut Nyadin, saya nggak butuh usia 19 tahun. Yang saya butuh mengenai Sahih ini. Kamu jawab aja, kamu kan katanya cerdas. Oke, kalau memang Anda cerdas, buktikan satu ayat Alkitab. Ada pembatasan usia di situ. Saya tanya sama kau, bukan kamu tanya sama saya. Ya, kalau Anda. Sekarang gini, ya. Katanya kamu pintar bahasa Indonesia. Katanya kamu tadi duduk paling depan bahasa Indonesia. Saya tanya sama kamu, malah kamu tanya balik. Kamu bisa nggak menjawab pertanyaan saya? Saya sudah menjawab pertanyaan kamu tadi. Inilah malas saya menjawab pertanyaan. Kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Apa urgensinya Allah Subhanahu wa taala? Apa urgensinya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Muhammad yang kamu teladani sebagai junjungan kamu, bahkan junjungan umat muslim, menikahi balita? Apa urgensinya? Sedangkan dia sendiri sudah lebih istrinya dari 10. Itu sudah saya sebutkan tadi. Itu alasannya. Ya apa urgensinya apa? Kamu katanya
Katanya mengenai rumah tangga. Sekarang saya tanya sama kamu, bagaimana bisa anak kecil usia 6 atau 9 tahun itu memanage rumah tangga, bahkan dia belum ahil balik, Bapak. Sekarang gini, Obri. Ya, saya tanya kembali kepada Anda. Saya sudah jawab. Kamu jangan tanya dulu ke saya. Kamu jawab dulu apa yang saya tanya. Kamu jawab straight to the point. Ya, saya sudah jawab pertanyaan tadi. Itu alasannya. Karena yang paling Apa banyak alasannya? meriwayatkan hadis itu, yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Aisyah. Itu alasannya. Makanya Iya, Aisyah apa urgensinya Allah Subhanahu wa taala? Saya tanya sama kamu fokus ya. Katanya kamu kalau pelajaran bahasa Indonesia kamu duduk paling depan. By the way, kalau orang duduk paling depan itu belum tentu dia cerdas ya. Oke, silakan dilanjutkan dengan yang lainnya Pak Aceh. Silakan Pak Aceh. Dia memang terlalu banyak takia sana sini. Silakan Pak Aceh. Anda cari tahu dulu apa itu takia. Oke, sekarang saya bertanya kepada kalian berdua. Pak Yusuf dengan Kak. Ini pembahasan kita ini nggak akan selesai nih. Masalah tentang Yesus itu utusan. Ya, di dalam Matius pasal itu sudah selesai. Yang belum selesai itu apa? Pemikiran Anda yang belum selesai. Ya, kok belum selesai? Ini banyak. Sekarang gini, saya mau nanya. Kalau memang kalian ikuti ajaran Yesus, kalian nggak akan mengikuti apa ajaran yang diajarkan Paulus. Sedangkan Paulus saja tidak termasuk murid-murid dari kedua 12 murid. Pak Akidah, Anda ini muter-muter, terus mencari-cari, terus kelemahan. Tidak ada Alkitab kelemahannya. Saya ingin bicara kepada Pak Akidah. Pak Akidah itu kalau mati mau masuk surga apa neraka? Kan sudah jelas. Yang membawa ke surga adalah ikut Yesus, Isa Al-Masih. Kalau yang mau ke neraka ikut Muhammad. Muhammad itu kan digerumuni jin. Sedangkan jin itu kembalinya ke neraka. Itu aja to the point. Gak usah muter-muter. Kalau memang Anda mengikuti Yesus, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Sudah jelas. Pokoknya gini, Anda jangan sok tahu di sini karena Anda kan tidak mengalami pada masa Yesus ada. Yang penting gini, Anda baca aja kitabnya yang benar supaya Anda tahu gitu, supaya Anda diselamatkan. Anda mau selamat kagak sih? Anda mengatakan saya ini tidak sejaman dengan Yesus. Anda sejaman nggak dengan Yesus kehidupan Anda? Kehidupan apa? Hah? Iya, begini Pak Akidah. Saya memang tidak sejaman dengan Yesus, tapi saya sangat percaya kepada firman-firmannya yang tertulis di Alkitab. Oke, kalau Anda mempercayai firman-Nya, Anda tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Apa alasan saya tidak mengakui Yesus Tuhan? Hah? Apa Yesus saja buktinya? mengakui dirinya Tuhan. Hah? Anda itu mesti baca Alkitab biar Anda menemukan bahwa Yesus mengakui dirinya Tuhan. Ada 101 bukti yang saya tunjukkan kalau Yesus itu bukan Tuhan. Mana buktinya? Silakan 101 bukti mana? Jangan dongeng karena dunia ini bukan dunia dongeng. Dunia ini dunia nyata. Dunia dongeng itu dulu sebelum Al-Quran tidak boleh diterjemahkan. Itu Akidah. Sekarang dunia nyata, dunia YouTube. Saya bisa berbicara di luar negeri di mana saja karena nyata. Oke. Sekarang gini, Anda mengikuti ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Itu aja sekarang. Saya kan sudah ngomong, tadi sudah menjawab berulang-ulang, saya mengikuti pengajaran Yesus. Sedangkan Yesus tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Tampilkan. Di mana? Tampilkan biar orang lain dengar gitu loh. Penonton biar tahu gitu. Yesus itu mengakui dirinya utusan. Yesus mengakui dirinya juru selamat bagi bangsa Israel. Ya, oke. Begini. Saya ingin dengar dari Anda, dari mulut Anda, di mana ayatnya Muhammad akan menyelamatkan. Supaya para penonton mendengar. Kalau ada Muhammad akan menyelamatkan, pasti banyak yang mualaf gitu loh. Oke, saya akan tanyakan kembali kepada Anda. Mana buktinya kalau Yesus akan menyelamatkan diri kalian? Itu tadi Ibu Aubrey sudah baca. Kenapa tuli? Kenapa Anda punya telinga tidak mau mendengar?
Coba Tadi saya ada silakan, urusan tadi coba mau Pak kamar Yusuf mandi. bukakan surat Al-A'raf surat 7 ayat 179. Tolong dibukakan ini. Al-A'raf surat 7 ayat 179. Ya, surat 7 Al-A'raf ayat 179. Ya, sebentar ya. Surat 7 Ayat Al-A'raf ayat 179. 179 ya. Sebentar Pak. Kita tampilkan Baik. dulu. Iya. Oke, kita share screen dulu ya. Oke. Oke. Nah, 179-nya. Iya. Sebentar, ayat 179. Iya. Ya. Terus. Ya, kelewatan. Lewat Turun. satu lagi. Nah, itu udah. Ya. Nah, Ini jelas. Nah, jelas ini Pak Akidah Islam. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ayat Allah tadi sudah dibacakan oleh Bu Aubrel, oleh saya. Kenapa Anda tidak mau paham? Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Bukankah Yesus atau Isa Al-Masih itu tanda kekuasaan Tuhan? Kenapa Anda tidak mau melihat itu? Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Taurat, Injil tidak kamu dengar ya. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Anda ini kayak binatang ternak, nggak mau dengar firman Tuhan. Bukankah Al-Quran itu menerangkan bahwa kitab yang dibenarkan oleh Allah itu Taurat dan Injil? Bukan dongeng-dongeng. Nah, Anda itu termasuk golongan itu. Ya, kami mengimani Taurat dan Injil. Kami mengimani. Bagaimana mengimani? Anda ditunjukin ayat Alkitab, Anda nggak mau terima. Sekarang gini, itu aja pertanyaan saya terakhir aja sebelum saya keluar. Anda mengikuti ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Itu aja. Itu ada poin sekarang. Dari tadi pertanyaannya. Iya, Anda mau mengikuti ajaran Yesus apa ajaran Muhammad yang dekat dengan jin? Kali saya counter tadi. Yesus saja dekat dengan iblis. Apakah Anda mengikuti itu? Enggak, Anda kapan mau mengikuti Yesus? Yesus itu adalah Tuhan loh, yang hidup. Buktikan. Anda mau kapan mengikuti Yesus? Nih, buktikan saja satu ayat yang tidak ambigu. Ya, yang tidak Tadi saya sudah bacakan Pak Akidah. Tadi saya sudah bacakan Pak Akidah. Anda ini kenapa tanya terus ya? Sudah dibacakan, tanya lagi. Benar-benar tuli ini, tanya lagi. Ditulikan oleh jin. Oke. Gini, kalau memang Yesus itu Tuhan, dalam Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, kalau memang karena Yesus untuk masuknya dia. Kenapa dikatakan demikian? Akidah, dengar dulu, kamu jangan bicara terus. Kenapa dikatakan demikian? Karena untuk masuk ke dalam kerajaan Elohim, itu tidak bisa sembarangan. Yang mana di situ ada standar moral yang tinggi. Kamu mengerti atau tidak? Jadi, bagi pengikutnya juga jika melanggar apa yang dia perintahkan, maka tidak akan masuk. Karena begini Pak Akidah, untuk pengikutnya Kristus, itu nanti ketika dibangkitkan, tidak ada kawin dan dikawinkan, melainkan diutus, melainkan melayani dan diutus. Makanya kalau di kekristenan itu tidak ada, mohon maaf sebelumnya ya, kalau konsep Bapak saya hargai itu. Tetapi kalau di konsep kita tidak ada kawin dan dikawinkan, tidak ada aktivitas seks. Yakin gak ada aktivitas seks di surga menurut Alkitab kalian? Of course not. Buka di Matius pasal 25 ayat apa? 10. Kamu baca, coba kamu baca. Oke, saya baca ya. Mana dia ya? Saya buka Alkitab dulu. Sudahlah, ini akidah ini pikirannya mampet ini, nggak lancar. Kita pindah ke Pak Karun aja. Pak Kasih Karunia, selamat malam.
Pak Kasih. Oke, baik. Selamat Saya bacakan. malam. Selamat Saya malam. bacakan. Oke, Pak Syarul. Sebentar Anda Akidah. meminta bukti. Akidah, Anda Akidah, meminta Anda bukti. diam dulu, Akidah. Sebentar. Ah. Pak Syarul, selamat malam, Pak. Malam Pak Yusuf. Oke, baik. Oke, Oke, Anda Pak. meminta bukti, Obri. Anda meminta bukti. Sudah. Pak Ya, Akidah, Anda buka sudah 5 Ayat cukup. 25 ayat 10. Anda Akan sudah tetapi cukup, Pak waktu Akidah, ya. mereka sedang pergi untuk membelinya Kamu dan terlalu banyak bicara. setelah itu dan Diturunkan mereka aja deh. dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu Turunkan pintu aja ditutup. Pak. Percuma juga. Tadi sudah dijelaskan kisah para rasul 4 ayat 12 pun tanya lagi. Ya, di Silakan Pak Matius Yusuf. pasal 25 ayat 1. Kalian yang seks di surga. Puas. Kalian turunkan saya, berarti kalian takut. Oke, Iya, turunkan karena saya. kamu- Oke, silakan Pak Fajar. Silakan. Iya Pak, jadi udah ya yang ditanya Pak Sahrul itu memang Pak, apa namanya itu melenceng dari penjelasan saya kan. Pak Sahrul kan menurut Pak Sahrul, sedangkan saya kan menurut itu Pak, menurut para pelaku itu. Gitu Pak intinya Pak. Jadi Pak Sahrul udah keluar, mau jelasin apa lagi nih Pak? Ya, oke, baik. Sekarang kita ke Pak Mirwan. Silakan Pak Mirwan. Bapak Muslim apa Kristen, Pak? Saya Muslim. Oke, silakan Pak. Apa yang Anda mau sampaikan? Ya. Dengan narasumber ya, Pak Fajar ya. Ya, silakan. Ya, kalau saya sih kesimpulannya beginilah, itu kan pendapat Pak Fajar ya mengenai tragedi bom Bali itu ya. Ya orang sah-sah aja sih menganggap itu yang bom Bali itu apa namanya? Dibilang lah jihad lah apalah, itu kita kan nggak tahu itu kan hanya orang itu sendiri yang tahu yaitu berjihad atau tidak kan, itu loh. Jadi ya kalau saya sih ya apa sih ya maklum aja dengan statement Pak Fajar itu, begitu aja sih. Ya, beda pemahaman, betul. Ya. Betul. Pemahaman betul. Oke, Pak Mirwan. Kita ke Pak Aditya. Silakan Pak Aditya. Ya, ya itu tadi apa namanya? Ya menilai agama itu jangan dilihat dari apa tingkah laku umatnya itu tadi, karena berbeda antara agama itu sendiri dengan apa perilaku umatnya. Ya, karena perilaku umatnya juga tidak mewakili agamanya. Siapa saja bisa berbuat salah gitu loh. Ya baik itu Kristen maupun Islam. Tetapi di sini ya kita jangan menghukum agamanya tapi individunya gitu loh. Ya kan? Nah, dalam betul, Islam ya dalam Islam itu ya tidak dibenarkan apa apalagi mengebom apa itu seperti di Bali ya misalkan ya. Ya jelas-jelas di situ kan bahkan korbannya itu ada satpam kalau saya tidak salah ya. Itu muslim juga korbannya. Bayangkan gitu. Iya, jadi kan? begini. Jadi begini loh, karena ulah satu orang, dua orang itu jangan dianggap semuanya itu orang Islam disalahkan semuanya. Nah, itu salah. Itu kesimpulan yang salah. Jadi yang disalahkan ya orang yang berbuat itu sajalah yang berbuat itu loh. Jangan disamaratakan bahwa itu orang Islam begitu. Nah, itu jadi salah. Gini Pak Mirwan begini, Pak Aditya begini. Kita itu tidak tepat juga kalau kita mempersalahkan orangnya, karena ada ayat-ayatnya kan yang tertulis di dalam Al-Quran. Nah ini yang menjadi konsen bagi Anda yang Islam moderat, tolong itu entah bagaimana caranya supaya ayat-ayat yang memunculkan pemahaman untuk orang berjihad itu bagaimana caranya supaya tidak ada lagi orang yang melakukan itu, gitu. Entah mungkin ayatnya direvisi kah, atau mungkin kalian membina orang-orang yang selama ini, karena pemahaman seperti itu kan ini bukan rahasia umum. Begini Pak Yusuf, tolong Ini di-mute bukan dulu rahasia Pak Fajar. umum ini, Pak. Pak Fajar itu feedback, tolong di-mute dulu Pak Fajarnya. Sakit Ya. kuping soalnya. Silakan. Oke, baik. Pak KC silakan Pak.
Baik, Ya, begini. sebentar dulu Pak Aceh, sebentar dulu saya dulu. Sebentar, Saya nanggi Pak, begini Pak Aceh, saya nanggi Pak Yusuf dulu. Sudah kasih saya, jadi begini, hormati saya sedikit ya. Jangan sekali-kali mengatasnamakan Islam damai, karena sudah terbukti bahwa Islam ini bikin kerusuhan, bom di katedral, terus demo-demo di Jakarta, membela Habib Rizik, itu kan Islam. Jangan kalian munafik jadi manusia. Saya ini mantan santri. Santri itu punya doktrin, membunuh orang kafir 1 dapat bidadari 40. Itu pengajaran hadis. Di mana ayatnya? Hati-hati ya? Pak Aceh, di mana ayatnya? Di Al-Quran ada. Tidak di santri mana yang mengajarkan demikian itu. Kalau Anda masih mengatakan di mana ayatnya, berarti ilmu kamu belum sampai. Belajar dulu ya. Saya ini tadi, santri memenuhkan di Al-Quran. Jangan kamu mengatakan atas nama Islam rahmatan lil alamin, padahal di Al-Quran tidak ada rahmatan lil alamin. Ya, jadi kalau kan ada yang mengatakan Islam rahmatan lil alamin itu pendusta. Ya, bentar dulu Pak Aceh tadi kan rahmatan lil alamin juga pendusta karena tidak ada ayatnya Muhammad akan menyelamatkan umatnya. Oke. Jadi itu kan kesimpulan Pak Aceh itu. Itu kan kesimpulan. Bukan kesimpulan. Kalau memang ada, silahkan tampilkan di depan. Sebentar dulu Bang Irwan, sebentar dulu. Kalau memang ada ayatnya, silahkan tampilkan biar banyak orang mualaf gitu loh. Ya, tadi kan Pak Aceh mengatakan ada santri itu membunuh orang 1 itu masuk surga, itu santri yang mana Pak Aceh? Jangan membangun opini yang tidak jelas. Yang santri yang meledakkan bom di Makassar itu santri rajin sholat, ya. Kalau itu kan tidak ada dalilnya, ulah pribadi Pak Aceh. Itu kan ulah pribadi, bukan semua orang Islam begitu. Bukti ya. Anda itu salah kesimpulannya, hanya satu orang jadi. Dulu. Anda salah menyimpulkannya itu, sudah saya bilang tadi. Gara-gara satu orang, jangan disamaratakan. Kalau ada umat Islam murtad, maka kata hadisnya itu bunuhlah anakmu itu yang murtad demi kasih sayang. Itu pengajaran. Makanya pengajaran semacam ini sudah tidak boleh dalilnya mana itu dalilnya bunuhlah itu dalilnya mana dalilnya. Kalau Anda masih menanyakan dalil berarti Anda ngajinya belum tamat. Ngaji yang banyak dulu ya. Kamu harus banyak ilmu, banyak belajar di dalam Islam. Ya giliran saya nanya dalil Anda ngomongnya begitu. Kamu ngaku tinggal Islam jawab tapi aja kalau udah ngomong begitu harusnya kamu ngaku Islam dalilnya. Tapi tidak paham ayat. Muhammad dekat dengan jin aja kamu tidak paham. Makanya kamu belajar ngaji yang benar. Muhammad dekat dengan jin tidak paham kan? Pak Aceh udah benar ngajinya. Pak Aceh udah benar ngajinya. Kamu itu ngajinya yang benar dulu ya. Kamu belum pernah menemukan ayat Muhammad dekat dengan jin. Ya. Enggak, saya tanya Pak Aceh udah benar ngajinya. Benar menurut saya. Saya paling benar menurut saya. Iya. Hah? Benar. Saya ngaji walaupun, saya udah benar. Ya walaupun ngaji udah benar jadi percuma juga Pak Aceh kan udah murtad. Percuma kan benar juga. Sekarang beginilah. Aja salah jadinya. Saya murtad karena ingin selamat. Saya bukan bangga membela negara Arab. Saya bela NKRI. Saya bela Indonesia. Saya bela keturunan saya. Saya tidak bela agama. Untuk apa agama? Menyelamatkan tidak. Muhammad bin Abdullah saja tidak bisa menyelamatkan. Muhammad itu kawin istrinya 13. Apakah itu teladan yang baik? Kristen itu bukan agama. Kristen itu bukan agama ya. Saya tidak bisa. Jadi apa dong? Saya tidak bisa cerita Kristen, tapi saya bercerita tentang Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Tidak bisa menyelamatkan gimana? Ayatnya di mana kamu bisa menemukan bahwa Muhammad itu penyelamat? Di mana ayatnya? Ya, begini Pak Aceh. Pak Aceh tadi kan membangun framing. Sebentar, jangan bergeser dulu, bergeser dulu. Begini Pak Aceh. Iya. Di mana ayatnya kan, Muhammad menyelamatkan? Ya, jangan geser dulu, jangan geser ke menyelamatkan dulu. Pak Aceh tadi kan aja yang ditanya. Pak Aceh Islam kan ngomongnya ya, tanyanya itu aja. Pembunuhan. Itu yang lain. Tanggung jawab dulu Pak Aceh. Karena itu yang ada ayatnya, bahwa Muhammad itu dikerumuni jin, itu ada ayatnya, bisa dipertanggungjawabkan di depan hakim.
Ya. Dan Emang juga kalau dikerumunin mendengar jin itu salah, tonton. Pak Aceh? Ya, Pak jin Aceh, itu kan Sebentar, kerumunin Pak bukan Aceh, jin salah. itu Pak salah ya? Mirwan, Pak Mirwan, sebentar Pak. Saya mau kasih arahan. Jadi gini Pak, biarkan Pak Kaci jelasin dulu, baru Bapak bicara. Jangan bertabrakan begini Pak. Silakan Pak Kaci. Iya, saya jelaskan ini. Kalau memang Islam atau Muhammad bisa menyelamatkan, tidak mungkin sekarang banyak orang murtad. Para ustadz barang murtad. Kalau Anda tidak mau murtad, ya terserah hak Anda. Saya cuma memberitahukan bahwa Muhammad itu dikerumuni jin, jin itu sebangsa setan, Muhammad itu dekat dengan jin. Jadi bagaimana mungkin Boleh saya ikut ngomong? Muhammad bisa masuk surga? Boleh saya tanggapi sekarang, Udah, Pak silakan. Yusuf? Nah, Pak Aceh aja udah salah itu. Jin dan sama setan tuh beda, Pak Aceh. Itu di situ aja Anda salah. Anda bisa membedakan antara jin dengan setan itu di mana bisa membedakannya? Lah Pak Jelas Aceh lah juga beda. tanya balik aja Jin Bang. itu Enggak, ada yang Anda baik, jangan ada yang jelas ada yang beda, tapi tidak yang bisa jahat. membedakan gitu loh. Anda jangan menyesatkan Bisa saya orang yang mendengar bedakan, di bisa sini. kok. Seperti apa Bisa coba saya bedanya? bedakan. Lah Pak Aceh Jin seperti mengatakan Jin apa? itu bahwasanya bisa baik, bentar. ada jin yang Diam, baik, diam, ada yang diam, diam. ada yang Ada jahat. Bentar Bang, begini aja. Pak Nah, Aceh tadi kan mengatakan bahwasanya jin itu sama dengan setan. Pak Aceh itu tahu dari mana juga? Coba jelaskan Pak Aceh. ya jin Itu kan lah, setan. Sebentar itu dulu, Jin kan perkataan beda si Mirwan, perkataan. Aditya, kamu jangan belajar memframing ya, Ya bukan jangan memframing. belajar. Pak Saya Aceh tidak tadi, mengatakan. ini nih, saya rasa Pak Aceh belum pikun ya, masih tua, masih muda juga ya, walaupun rambutnya sudah Halo, ubanan. saya minta izin Bentar. menjelaskan Saya tentang jin ya, boleh? katakan Begini, Muhammad itu dekat dengan jin. Saya Ya, tidak Pak- mengatakan jin dengan setan itu berbeda, Dit. Jadi Ya, kamu kan, Pak jangan ngomong sembarangan. begini, Pak Aceh tadi mengatakan jin dengan setan itu sama. Nah, Pak Aceh dari mana Ya, dapatnya kamu itu? yang ngomong jin dan setan itu sama. Bisa Ya, diulang videonya itu loh. saya mengatakan begini, Muhammad itu dekat dengan jin. Jin itu sebangsa setan. Nah, Begitu loh. itu Pak Aceh tahu dari mana kalau jin itu sebangsa setan, itu yang jadi masalah. Taunya jahat, membunuh, mencari orang-orang yang murtad, dibunuh. Nah itu saya taunya dari situ. Yang kesurupan jin dan setan itu maunya membunuh, menghalalkan darah Salah orang itu lain. Pak Aceh. Pak Aceh, jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Ada Ya. dua jin itu. Kamu tahu. Yang mengerumuni Nabi Muhammad itu jin baik, jin muslim. Nah, itu bisa masuk surga. Nah, kalau yang jin jahat ya masuk neraka. Saya jelasin boleh gak tentang di jin? mana Boleh saya ayatnya jin jelaskan? masuk surga ya? Silakan tampilkan ayatnya. Jin masuk surga. Enggak, mengenai ini loh tentang Enggak usah, ini. enggak perkataan Tentang Anda malaikat. itu harus bisa dipertanggungjawabkan loh dengan dalil. Iya, ini saya pakai ada dalilnya. Ya sudah, silakan tampilkan dalilnya. Biar pendengar tahu. Nih, tentang Nah, jin gitu. ya. Nah, Bahwa jin dia siapa? buat Halo. Malam jin aja ini Bang. Nah, ini pengakuan jin sendiri ya. Nah, dia mengatakan bahwa dia dibuat dari api. Nyala api kan. Mungkin dalam hal ini jin tersebut bohong atau hanya menduga-duga bahwa ia sendiri tidak mengerti. Tapi perlu dimengerti bahwa ucapan iblis itu bohong. Nah, Katanya Al-Quran itu firman Allah 100%. Kenapa di Al-Quran itu ternyata ada perkataan jin? Pemirsa, dimanapun Anda berada yang mendengarkan live ini, ternyata Al-Quran itu bukan 100% firman Tuhan. Ada perkataan jin di situ. Jin itu adalah sebangsa setan hodam, itulah jin. Silakan. Yang penting pemirsa tahu. Oke. Kami halo. Begini, terus bentar, Pak Aditya. Ini. Silakan. QS 15 Al-Hijr ayat 27 ya. Kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Nah, itu Al-Qur'annya, ayatnya, dalilnya bahwa diciptakan jin. Itu dalilnya, Pak Aceh. Jadi QS 15 Al-Hijr
ayat Iya. 27. Pak Mirwah Kamu telah SH, menciptakan jin sebelum Adam Pak Mirwan, dari api Pak yang sangat Mirwan panas. SH mau ikut yang dekat dengan jin atau mau ikut Tuhan Yesus yang mau masuk surga? Silakan. Itu Pilih. kan omongan Pak KC dekat dengan jin. Iya. Kalau saya mah dekat dengan Rasulullah adalah dengan Allah. Udah jelas kan Rasulullah tadi dekat dengan jin, dikerumuni Ya jin. nggak ada masalah, nggak ada masalah dekat Oh, dengan jin, oh nggak ada begitu. masalah kok. Kan jinnya jin baik, jin Berarti baik kecuali jin jahat. berarti Pak Mirwan termasuk jin yang baik ya. Oke, sama Aditya nggak apa-apa. Bukan jin yang baik. Pak KC salah lagi. Saya manusia Ya. Pak KC. Kok Iya. saya dibilang jin? Jadi gini, Ya, Saya pemirsa. manusia loh. Ya, ya. pemirsa, dimanapun Anda berada, Pak Aceh tidak bisa membedakan antara jin dan setan. Sekian toh. Oke. Jadi manusia yang kesurupan Aduh, shalom, selamat malam. Dia juga Halo, Pak dibilang Bobom. jin. Sebentar, Pak Salah itu. Bobom. Pak Mirwan, dibilang jin. manusia yang kesurupan jin itu yang sering marah-marah, sering mencuri, merampok, itu kesurupan jin. Aditya. Nah, manusia yang kesurupan jin itu ya yang sering merusak, membunuh, itu kan kesurupan jin. Salah. Begitu. Salah tuh. Itu salah, Pak. Pak KC salah juga itu. Salahnya jin di itu mana? ada bermacam-macam, Pak KC. Ya, begini Jelasin Bang, ya. boleh. Begini Boleh Bang, saya enggak usah jelasin dijelasin. tentang Begini Bang Mariwana, maaf saya potong, enggak usah dijelasin, biarkan Pak Aceh tersesat dengan sendirinya. Enggak, biarin aja, biar dia tahu gitu loh. Biar tahu ilmunya semana gitu. Oh, Biar iya. saya kasih tahu. Oke. Nah, Tapi jin di itu mana ada ayatnya? dengar dulu. Dengar nih. Nih. Selamat tentang- malam. Halo. Oke, giliran saya diskusi yang sama tidak Bob ini. Halo, sebentar, saya jelasin dulu ya. Jin yang tidak mengganggu manusia itu disebut jinni. Jin yang menetap bersama-sama manusia sehingga manusia bersangkut tanpa tidak waras, gila, nah itu dinamakan amir. Jin yang sering mengganggu anak-anak kecil, mereka orang-orang yang mengatakan itu arwah. Bila jin itu sangat nakal dan dengan melebihi gangguan ringan, tidak sekedar tampak di muka anak-anak kecil itu, disebut syaiton. Setan ya, lebih dari itu dinamakan maridun. Dan yang paling nakal disebut ifrit. Nah itu bedanya. Jadi jin itu ada yang jin baik, ada yang jin jahat. Iya, Nah, makanya jin minta baik itu yang tidak kekayaan mengganggu manusia. kepada Itu jin, namanya ya kan? jinni. Oke. Iya. Sebenarnya topik jin yang diangkat Pak Aceh ini hampir tiap malam di channel Pak Yusuf Penebulu. Oke, mana bom Iya. tadi? Jadi biar dunia tahu gitu loh. Jadi ternyata Muhammad itu dekatnya dengan jin, bukan dekat dengan Allah. Nah, Ya jadi saya Pak Kace minta- udah tahu kan minta jin itu gimana minta- kan? Udah tahu Iya. kan? Jadi Udah tahu di jin Mekah itu banyak. nggak jahat, Iya. nggak jahat semua. Iya. Ada yang Yang baik. banyak jin itu Sama dari seperti alam. manusia juga. Iya. Orang itu Begini. ada yang baik, ada yang jahat. Begini Bang Mirwan, maaf saya potong sebentar ya. Saya mau tanya ke Pak Aceh. Boleh Pak Aceh ya? Boleh. Gini Pak Aceh, saya dengar ini ya. Maka saya ingin klarifikasi langsung kepada Pak Aceh. Menurut isu-isu yang beredar selama ini bahwasanya yang saya dapat ya, maka saya ingin ke penjelasan dari Pak Aceh apakah itu benar atau salah. Kalau benar ya salah ya enggak apa-apa kan. Ada yang mengatakan bahwasanya Pak Aceh dulu itu kan berteman dengan jin dan Pak Aceh itu dukun togel. Apa benar seperti itu Pak Aceh? Saya hanya bertanya ini. Jadi yang dekat berteman dengan jin itu hanya Muhammad, sebagaimana dikatakan surat 72 Al-Jin ayat 19. Jadi kalau Muhammad Kaceh tidak ada ayatnya dekat dengan jin. Kalau Nah, Pak Aceh itu dukun togel itu benar apa enggak itu Pak Aceh? Soalnya sering saya dapat informasi seperti itu gitu loh. Sekalian diklarifikasi gitu ya, Pak Aceh. Kalau mengenai dukun togel kan ada Aditya, siang malam kan ngitung-ngitung togel. Itu nomor rukun iman aja pasangin sama Aditya, cuman nggak dapet. Jadi bersyukur. Begitu. Jadi Aditya itu yang menjadi dukun togel sebenarnya, cuman kan dilemparkan ke Kaceh kan begitu. Berarti Pak Aceh bukan dukun togel ya? Nah itu kamu yang mengatakannya, begitu. Iya, kan saya nanya tadi kalau Iya, bukan ya benar. sudah lah, enggak apa-apa lah. Benar, Kan saya benar. cuma nanya. Benar, Aditya yang mengatakannya, saya bukan dukun togel, emang benar. Itu Oh, perkataan ya yang sudah benar itu namanya. Iya, berarti Jadi- clear masalahnya kan? Clear, kalau mau jadi dukun togel ya silakan Aditya. Kalau mau dapat jin itu harus dari Muhammad, itu dekat dengan Muhammad. Doakan terus Muhammad biar dikirim jin biar banyak. Ya. Nah, sekarang pertanyaan begini Aditya. Sekarang giliran saya bertanya.
Enggak, saya bertanya. Saya belum bertanya dari tadi, menjawab terus. Saya gini, kalian ini mau masuk surga atau mau masuk neraka? Jalan masuk surga sudah jelas, ayatnya ada, petunjuknya ada, orangnya yang menuntunnya ada, yaitu Isa Al-Masih menurut Quran, menurut Alkitab Yesus Kristus, itu yang akan menuntun manusia ke surga. Jalan yang menuju ke neraka sudah jelas, yaitu orang yang dikerumuni jin, dekat dengan jin, maka kelakuannya membunuh, membinasakan, bom bunuh diri. Itu kan konklusi Pak Aceh itu. Itu konklusi kesimpulan Pak Aceh itu. Enggak, baca itu aja ayat aja udah salah. Saya tidak akan berani mengatakan kalau tidak ada ayatnya di Al-Quran, karena akan jadi fitnah. Pak Mirwan, saya tidak akan berani mengatakan itu kalau tidak ada ayatnya di Al-Quran, karena kalau saya mengatakan itu pasti bilang fitnah, karena ini akan ayat yang mana? Ayatnya surah 72 Al-Jin ayat 19 bahwa Muhammad itu dikerumuni jin. Nah, karena ini kalau didengar oleh publik, banyak orang yang murtad dan semua orang tidak ada yang mau masuk neraka. Sementara jin itu menurut surat 7 Al-A'raf ayat 179 berkata, jin dan manusia itu akan masuk neraka. Jin penyembahnya masuk neraka gitu. Dan kebetulan yang dekat dengan jin itu namanya Muhammad. Gitu. Makanya Anda baca Qur'annya yang benar. Coba baca surat 72 Al-Jin ayat 19. Benar nggak yang dikatakan kaca ini? Kalau benar Anda selamat berpikir. Ya. Berarti sebelum Anda meninggal masuk neraka, maka Muhammad Kaca mengingatkan dulu kepada Anda sekarang supaya Anda bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru begini Pak Aceh. Haleluya. Begini Pak Aceh, karena topik salahnya itu kesimpulan Pak Aceh. Sebentar Bang, begini Bang. Ya begini Bang, karena Pak Aceh ini hampir tiap malam ya mengangkat tema jin. Sekarang saya bertanya ya. Nah, begini Pak Aceh. Nah, ini kita kan ada sebagian yang mengatakan bahwasanya memakai jilbab atau tudung itu kan ada budaya Arab dari sana kan. Nah, sekarang saya mau tanya Pak Aceh, kan ada di Korintus 1 Korintus ya, ayat 11 1 Korintus 11 ayat 5. Ya kan di situ dikatakan tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Nah, terus lanjut, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudung kepalanya. Jadi menurut ayat ini itu ajaran tudung itu ada di dalam ajaran Pak Aceh itu sendiri, gitu kan? Jadi bagaimana ini Pak Aceh? Apakah ini budaya Arab atau memang ajaran dari Bible itu sendiri Pak Aceh? Mengenai 1 Korintus tadi tentang ajaran tudung tadi itu. Ini gimana ini Pak Aceh? 1 Korintus berapa? 1 Korintus 11 ayat 5. 1 Korintus 11 ayat 5. Wah, Pak Aceh ini dah hafal Bible ini, bukti kalau ayat 5. Sekali dia. Okay. Tetapi tiap perempuan yang berdoa atau berbuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Anda mengerti nggak tujuannya ayat ini? Terus ayat 6-nya lagi. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Ini benar Alkitabiah. Gimana ini? Alkitab. Ini budaya Arab atau perintah ini? Ini budaya Arab atau gimana ini? Jadi saya katakan ayat ini benar. Begitu. Terus? Saya tidak mengatakan budaya Arab karena dikatakan di sini bukan budaya Arab. Oke, sebentar Pak Aceh. Harus menudungi kepalanya. Ya. Oke, sebentar Pak Aceh. Saya mau sapa-sapa dulu teman yang sudah masuk bergabung. Selamat malam Pak Sal. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam semua. Oke. Ya, selamat malam Pak Solata. Aduh, selamat malam semuanya. Pak Solata pusiknal 2 malam ini tidak bagus Hancur, susah masuk.
Kalau bagus, Aditya saya giblas. Yang teman-teman lain tadi saya giblas. Ini bom ini. Enak aja lu bicara-bicara Alkitab. Iya, jelas jawab dulu itu ayat yang pakai kerudung itu, pakai tudung ini. Kau bisa jelaskan tidak itu? Itu wajib ditudung katanya di situ itu. Saya tanya kau. Ya. Aduh, nggak jelas ini sinyalnya. Jadi begini, Pak Sal, gimana kabarnya Pak Sal? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi pilihan Pak Sal bagaimana ini? Pilihan Pak Sal ada mau ikut yang dekat dengan jin atau ikut dengan Allah? Dekat dengan Allah gitu, Isa Al-Masih. Sekarang kesimpulannya apa? Harus ada kepastian kita. Ya. Bagaimana Pak Kece bisa menyimpulkan ketika setan datang dengan dekat Pak Kece mengatakan Pak Kece dekat dengan setan? Bisa nggak? Oh, saya bisa menyimpulkan kalau saya didekatin setan, saya tahu karena setan itu mengajak marah-marah. Pasti berarti berantem. Pak Kece dekat dengan setannya kalau setan datang. Oh, tidak ada. Nggak berani, ya. Takut. Jadi nggak ada setan yang datang sama Pak Kece? Nggak ada, kelihatan kalau yang ngomong dengan saya langsung lari. Orang Pak Kece rajanya setan. Oh begitu ya. Oh. Itu rajanya setan itu ya. Pak Kece. Jadi ya ini yang mungkin keberapa kali saya sampaikan bahwa jin itu datang yang baik mungkin untuk bersama Nabi, mungkin apa ya, yang jahat ya tentunya untuk menggoda Nabi. Dia kan sedang sholat, jadi itu bukan bermaksud kedekatan Nabi dengan jin Pak Kece ya. Terus saya kira, tapi biarlah jika Pak Kece mau memprinsip seperti itu biar aja lah, karena kita nggak bisa membantah kita umat Islam. Bantah Pak Kece, hebat Pak Kece. Jadi Pak Kece dalam Islam itu tidak bicara keselamatan Pak. Saya mungkin sudah sampaikan kemarin, dan saya coba cari di Alkitab, mungkin saya yang nggak dapat ya. Cari perkataan Yesus yang jika mengikuti dia akan masuk surga gitu Pak. Saya cari nggak ada seperti begitu. Juga dengan Al-Quran saya cari pernyataan Allah ikut Muhammad akan masuk neraka. Saya cari doa ini nggak temu saya kan. Mungkin Pak Kece bisa bantu mungkin di Alkitab. Mungkin maksudnya bagaimana? Baik. Yesus masuk surga, masuk surga. Iya, pernyataan ambigu gitu Pak. Seperti Pak Kece kan untuk kita literlex ya pernyataan. Begini Pak. Anda kalau baca dalam Yohanes 3, bentar, saya jawab ya. Kalau bicara Alkitab itu bom. Soalnya signal ini Papua Barat ini di Papua ini ada kurang bagus, makanya saya terlempar ya sudah 2 hari. Kalau Anda baca dalam Yohanes 3 ayat 5, ya. Kalau Anda tidak dibaptis, itu kata Yesus, kalau Anda tidak dibaptis tidak akan masuk dalam kerajaan Tuhan, ya, kerajaan Allah. Saya nggak usah bilang surga lah, nanti Aditya protes. Saya bilang saya setia masib itu surga. Ya. Kemudian begini, tidak ada seorang nabi bisa berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, kataku berarti Yesus. Kalau dia mati pasti dia akan hidup, ya. Maksudnya hidup itu kita cuma mati, ya. Kata mati itu ada 3. Pertama, mati rohani, mati jasmani, mati kekekalan. Kekekalan itu mati roh, Anda masuk neraka, ya. Mati jasmani, Anda mati masuk dalam kubur. Mati rohani, hubungan Anda dengan Tuhan berpisah, oke? Ya, seperti yang tadi yang sebentar, saya jawab dulu sebelum saya putus ini. Saya jawab dulu tadi tuh siapa tuh namanya tuh? Si Akidah itu. Enak sekali ngomong masalah Roma bilang Paulus. Saya udah jelaskan berapa kali itu ya. Itu Paulus ya. Jadi dia harus paham dulu, Alkitab itu ditulis dari tahun 1440 sebelum Masehi sampai tahun 95 Masehi. 95 Masehi itu ditulis oleh kitab Wahyu, Yohanes kitab Wahyu. Itu tahun 90 Masehi sampai 95 Masehi. Paulus menulis itu dari kita tahun 50 sampai 60. Nah, sekarang kalau Paulus bermasalah, jelas Yohanes protes, Petrus protes, ya. Karena murid Yesus di situ yang berperan itu adalah Petrus dan Yohanes, ya. Supaya Anda ini paham dari seberang, ya. Paulus punya mujizat, banyak mujizatnya, ya. Muhammad tidak punya mujizat. Minta maaf, ini saya masuk karena saya penjaringan kurang bagus. Mari. Ya, pasal. Jadi begini, ya, tadi Anda menyatakan di mana ya, ikut Yesus akan masuk surga. Ya. Karena Yesus gitu, sekarang Pak. Pernyataan ambigu gitu, Pak. Ya, Yesus sekarang ada di surga. Yohanes 14 ayat 3 mengatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
dan aku akan datang kembali kepadamu. Itu satu ayatnya. Jadi kita ini akan di sorga bersama Yesus. Kemudian ayat Yohanes 14-nya ayat yang ke-6-nya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ayat 6. Ayat 7-nya, barang siapa melihat aku melihat Bapa. Barang siapa mengenal aku mengenal Bapa. Nah, artinya begini Pak Kece. Kemudian sebentar. Yesus, kemudian pertanyaan yang kedua, di mana ayatnya Muhammad masuk neraka? Muhammad bukan masuk bersama neraka, jin. bukan masuk neraka, ikut Muhammad masuk neraka. Kita harus dijelaskan pokoknya dulu, Muhammadnya dulu. Apakah usah, tadi Pak. saya Sudah menjelaskan Yesus ke surga. Tadi saya menjelaskan dengar. pokoknya kita ada ke surga. Nah, sekarang pokoknya Muhammad adalah dikerumuni jin. Sementara jin itu akan mendatangi neraka. Sebagaimana dikatakan surat 19 Maryam ayat 68. Yang berbunyi begini, maka demi Tuhanmu sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Itu nab 8 ya. Muhammad itu akan dikumpulkan dengan setan. Ayat 71-nya, wa in minkum illa wariduha karena ala rabbika hatman maqdiyan, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketetapan yang sudah ditetapkan. Jadi umat Islam ini sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Ayat selanjutnya bukan untuk orang itu, bukan untuk orang Islam, untuk orang yang bertakwa, ya. Di sini ayat selanjutnya itu ada untuk orang bertakwa, ya. Sementara Pak Kece percaya ayat itu ya. Pak Kece percaya ayat itu. Begini, begini. Oke Pak Kece. Giliran saya sama Om Oke, sebentar. Saya sapa dulu. Saya di sapa sini Om ada Obre. Ibu. Iya Pak Aditya, ya boleh sebentar Pak Aditya. Di sini ada Bu Jasmine. Shalom Ibu, selamat pagi. Pagi, Bu Abris. Pagi. Selamat pagi Pak Kece. Selamat pagi juga. Setia nih saya nih. Oh iya, iya Ibu. Iya, Mbak Jasmine jadi pendengar yang baik aja ya. Oh iya. Halo Bobo. Halo Bobo. Pak Aditya. Sorry Aditya, saya nggak bisa jawab karena saya nih terlempar terus ini Aditya. Ya. Adit, justru saya baru kali masuk ini. Saya belum bisa jawab karena biar dulu saya dengar supaya saya bisa tahu saya berapa lama di atas. Karena saya terlempar terus ini, kasihan. Oke. Yang lain lanjut dulu. Ya saya terlempar. Ya. Sebentar, saya lanjutkan sedikit aja. Mau turun ini. Oke, baik. Nanti saya lanjut ke Ibu Jasmine ya. Ya, oke. Ya. Oke, baik Pak. Makasih Pak Sal. Oke, Pak Kece, makasih Pak penjelasannya Pak ya. Mudah-mudahan Pak Kece tetap kokoh di Kristen ya. Amin. Saya yakin Pak Kece nggak akan balik lagi. Sudah benar tuh di sana. Nggak mungkin. Jadi saya mau mengomentari tentang topik malam ini Pak Fajar Ernowo. Selamat malam Pak Fajar. Selamat malam. Oh ya, signal ya. Oke. Oke Pak. Begini Pak. Memang sejak adanya teroris mulai dari Al-Qaeda, Taliban ya. Saya sebenarnya nggak mau katakan terus juga. Kalau di sana mungkin lain mungkin dengan di Indonesia. Awalnya memang sifatnya untuk Bang Fajar itu di-mute dulu, Bang Fajar ya, itu di-mute dulu Pak. Di-mute dulu Pak. Pak Fajar di-mute dulu Pak. Oke, ya, makasih Pak. Ya, jadi Islam ini sekarang ini dilema Pak Fajar. Dan kita juga, saya akui memang dari kawan-kawan muslim juga, khususnya Indonesia kadang mau mengungkapkan fakta atau membela ya saudara-saudara kita yang ikut terlibat dalam pengeboman atau hal-hal yang memalukan kita kadang ya. Itu sebenarnya sudah ada isyarat Pak Fajar, sudah ada isyarat dari Nabi bahwa akan ada yang seperti itu. Dan kita umat Islam harus kuat, artinya siap menerima itu dengan tetap membela di depan agama lain. Itu fitnah namanya, fitnah datang dari dalam Islam sendiri, dan itu memang akan terjadi
Nah, hanya kita sekarang di Indonesia ini mungkin agak lain sih saya lihat. Kalau di Indonesia itu sudah bukan murni karena dipicu karena ayat. Mereka bukan melakukannya karena jihad, itu hanya dibungkus saja. Mereka melakukannya karena kebenciannya kepada pemerintah ya, atau kepada yang berkuasa gitu. Terus mereka mengambil ayat-ayat dalam kitab suci untuk mau membenarkan keinginan mereka. Jadi ketika Pak Fajar melihat kalau di Bom Bali itu murni itu Pak karena kebencian mereka ke Amerika. Mereka itu dipakai oleh Afghanistan untuk membunuh para wisatawan di sana sih. Tapi saya juga turut prihatin juga itu kampungnya Pak Fajar juga dibom ya. Nah, mudah-mudahan lah Pak Fajar mungkin bisa dapat kedamaian di agama yang baru sekarang. Ya silakan jalani. Dan Islam itu saya sudah pernah jelaskan bahwa Islam itu orang membelajar Al-Quran ada dua kemungkinan. Jika dia salah paham ya bisa jadi teroris atau murtad seperti itu. Saya kira cukup Bu Abdul dan terima kasih. Oke, terima kasih. Pasal. Saya menanggapi nih Pasal. Jadi sekarang ini waktunya sadar. Jadilah bangsa Indonesia sejati, jangan jadi bangsa Indonesia yang diserupakan. Wujudnya orang Indonesia tapi hatinya Arab begitu. Nah saya mau tanya Bangsal, mau kapan Bangsal terima keselamatan dan kebenaran? Itu saja Bangsal. Jadi supaya Bangsal ini diselamatkan juga. Karena di dalam Islam tidak ada keselamatan, di dalam Muhammad tidak ada keselamatan. Sudah saya berulang-ulang menyampaikan bahwa Muhammad itu tidak mungkin selamat karena dia sudah mati di Madinah, dikubur, nggak bangkit lagi. Makanya saya kasihan kepada orang-orang yang belum menerima Yesus, menganggap merasa benar, mengharapkan keselamatan dari Muhammad, mendoakan siang malam kepada Muhammad, ingin dapat ganjarannya. Tapi itu hal mustahil, bagaikan sebuah onta, seekor onta naik sepeda kalau di Arab itu, mustahil. Ya begini Pak Aceh, saya potong maaf Pak Aceh ya. Ya begini Pak Aceh, kami itu tidak menyembah manusia. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad itu manusia, maka benar kata Pak Aceh bahwasanya keselamatan itu Nabi Muhammad tidak menyelamatkan, dan itu benar karena memang apa, Tuhan kami itu bukan manusia, itu catat Pak Aceh, jangan diulang-ulangi lagi. Nah, keselamatan dalam sedikit buat Pak Kece, di Islam itu ingin selamat dan bahagia cuma dua Pak, beriman dan bertakwa, itu nggak ada yang lain, nggak usah sebut-sebut lain. Benar. Beriman dan bertakwa, hanya itu Pak. Ya Pak Kece, semoga bisa direnung. Oke, Bu Andre, silakan Bu. Oke, baik. Saya ke Bu Jasmine dulu ya, kasihan dari tadi Bu Jasmine. Iya. Udah Silakan, tunggu di bawah. Silakan Bu Jasmine. Iya, selamat malam semua, selamat malam Pak Kace, Pak Yusuf, dan selamat malam juga buat teman-teman yang di seberang sana gitu ya. Saya ini lebih banyak mendengar dan banyak belajar ya. Tadi saya tertarik tentang jin. Sampai saya browsing, saya coba lihat apa jin. Ternyata jin itu diciptakan dari api. Nah, saya tidak mau menjustifikasi bahwa Quran salah atau enggak. Tapi kenapa kok Tuhan menciptakan jin? Gitu. Dan di situ saya lihat di Google ya. Karena saya bukan Muslim, jadi saya pengen tahu gitu jin itu apa gitu ya. Kenapa sih Tuhan menciptakan jin? Nah, ternyata itu jin itu di sini kalau saya lihat dia di tempat tersembunyi. Jadi tidak terlihat. Di sini dikatakan bahwa apa yang jadi mana sih tadi ya? Jadi dikatakan bahwa gini, bentar saya lihat. Jin adalah sebutan untuk makhluk yang secara umum tercipta dari api. Iblis adalah bapak dari jin yang mendurhakai Tuhannya. Lalu saya pikir kalau jin ada yang baik, ada yang jahat. Apa di surga itu ada jin masuk surga? Jawabannya di sini aja Mbak, begini ya, saya jawab Mbak ya. Iya, kita belajar ya Pak Adit ya. Jadi saya kalau dipikir, karena dikatakan kalau tadi Pak Adit bilang bahwa jin itu sama dengan manusia gitu, dan ada yang jahat, ada yang baik. Sedangkan saya baca di sini iblis adalah bapak dari jin
yang mendurhakai Tuhannya. Nah, berarti kalau gitu Tuhan iblis si jin itu ada yang masuk surga dong. Ya, Apa begini Mbak. gitu? Ya, Heeh. kita umat Islam itu akan menjawab sesuai dengan kitab suci aja ya. Karena memang dalam Islam itu diajarkan tidak boleh melampaui yang tertulis di kitab suci. Nah, seperti dalam Al-Qur'an surat As-Sariyat itu ayat 56 di situ dikatakan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melain supaya mereka itu menyembah kepadaku. Nah, di situ jelas kan. Nah, kalau ibu mempertanyakan kenapa Tuhan itu menciptakan jin, ya saya rasa ibu ini mempertanyakan hak prerogatifnya Tuhan. Tapi yang jelas dalam pemahaman Jadi Tuhan menciptakan jin itu tidak sengaja, lupa. Tadinya sih menciptakan malaikat, cuman ada yang malaikat yang membandel, tidak mengikuti Tuhan. Seperti Aditya sekarang membandel, suruh ikut Yesus malah ikut Muhammad yang dekat dengan jin, batu disembah lagi, batu hitam, begitu. Nah, ya itu betul Pak Aceh. Makanya saya tadi kan Aditya dari tadi saya dengar tuh ngomong, Pak Aditya tuh ngomong dari tadi, kenapa nggak apa-apa kan Muhammad dekat dengan jin? Loh, kalau gitu begini logikanya begini ya. Ya Pak Aceh sajak bermain logika kan katanya Pak Aceh itu menerima kami Yesus. Saya rasa ilmu Pak Aceh ini gimana ya? Saya mau bilang dangkal juga nggak tega. Umat Islam itu sudah menerima Yesus, akan gugur iman seorang Islam kalau tidak mempercayai Nabi Isa, salah satu dari Nabi yang 25 wajib dipercaya dalam Islam, maka akan gugur keimanan seorang Islam. Kami mengimani Nabi Isa, bro. Selesai masalah. Jadi Islam itu agama paling aman posisinya. Imani apa? Gimana sih? Jangan saya lagi nanya jin loh. Saya lagi nanya jin. Oke. Kamu sudah dijelaskan 1000 kali juga tetap gitu. Jangan menjelaskan berapa kali. Pak Ditya, Anda itu belum jawab. Saya justru saya tidak mau kalau jawaban dari Pak Aceh memang ya sudah lah, karena Bapak bilang Pak Aceh sekarang sudah bukan lagi Muslim. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak, gitu. Apa kali aja saya salah nih pemikiran saya? Oh, berarti jin itu Muhammad dikelilingi oleh jin. Berarti temannya jin. Sedangkan jin itu anaknya iblis di situ dikatakan kan? Nah, saya juga bingung. Oleh sebab itu nggak heran nih Pak. Maaf ya Pak, maaf. Kalau saya menyinggung. Nggak heran saya sering dengar teman saya. Waktu itu saya pernah ke rumah teman saya di Puncak ya Pak. Ini nggak bohong, saya berani cerita benar. Jadi rumah teman saya itu dia punya villa di Puncak. Nah, kita lagi rame-rame di bawah nih. Ini saya bener-bener ngalamin. Saya lagi rame di bawah, kita lagi rame di bawah. Terus saya mau ke atas, mau ke kamar gitu. Tapi pas mau di kamar itu, saya tuh dengar suara ada orang mandi di kamar mandi. Tapi kok nggak keluar orang ini. Terus saya tungguin, karena saya mau kamar mandi kok nggak ada orang. Orangnya nggak keluar. Tapi saya dorong gini, ada pintunya nggak ada, kosong. Saya dorong, apa kali saya salah dengar gitu. Saya kosong. Terus akhirnya saya agak takut gitu. Terus saya tanya sama teman saya, di atas tadi kayak ada orang mandi deh. Tapi kok aku tungguin lama nggak ada yang keluar gitu. Terus teman saya bilang, nggak apa-apa, itu jin Islam baik. Nah jadi saya ingat tadi omongan tentang jin ini. Akhirnya saya ingat cerita saya dulu waktu saya kok sampai saya masih ingat nih Pak, itu kejadian 10 tahun lalu. Oh ada jin Islam. Nah itu yang saya suka bingung. Nah berarti nggak ngerti nih saya nih, kenapa harus ada jin Islam? Apakah di surga juga ada jin? Ya, gimana ya? Begini Mbak, kan di situ dikatakan bahwasanya di ayat yang sering dikatakan Pak Aceh itu bahwasanya Nabi Muhammad itu dikelilingi jin ya. Artinya kan seandainya begini, misalnya kan gula dikerubungi semut, apakah gula itu raja semut? Kan tidak sih Mbak kan? Nah, kalau masalah itu tadi Mbak itu didatangi semacam ini atau apa dan sebagainya, begini Mbak, itu cuman gimana ya, ini kita sudah masuk ke ranah yang berbeda, ini kita bicara ini. Ketika karena tadi cukup panjang ya pembahasan izin itu. Ketika kita meyakini sesuatu berlebihan, saya juga bukan ahli psikologis ya bicara ini itu. Ada lewat aja sudah. Ya udah oke. Berarti saya nggak dapat jawabannya ya Pak. Jadi biarkan dengan pikiran saya yang liar bahwa Islam itu percaya dengan jin. Nah, sedangkan kita yang Kristen hanya tahu bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dengan makhluk hidup lainnya, tumbuhan,
hewan. Dan iblis itu beda lagi, itu dia yang mengganggu manusia. Tapi tidak ada dikatakan iblis baik, iblis jahat. Itu aja sih Pak Adit ya. Ya udah, jadi kita cuma kenal baik dan tidak baik. Gitu. Jadi baik ya baik. Terkadang baik, memang begini Mbak, kalau kita terlalu berlebihan berhalusinasi itu, ya, apalagi kalau kita lagi sendirian gitu menghayal yang di luar kemampuan kita itu, ya terkadang kita lihat bayangan sendiri kita ya kita anggap setan gitu. Karena apa? Dalam Islam itu jelas dikatakan. Oh ya harus jelas dong Pak. Ya, apa yang kita imani. Jangan ngarang-ngarang Dit. Udah. Soalnya begini. Yang baik lah. Adit, sesuatu yang kita imani itu harus jelas Pak Adit. Ya. Jadi kayak saya nih misalnya, saya baca Alkitab misalnya. Kalau saya baca dari awal misalnya kayak Yakub ya. Yakub ketika dia berkelahi dengan malaikat dan kemudian nama dia diganti menjadi Israel, itu jelas gitu loh, kedudukan si malaikat itu dia diutus oleh Tuhan, jadi bukan jin yang diutus oleh Tuhan gitu loh Pak Adit. Jadi saya tuh pengen tahu apa sih kok kenapa harus ada udah jin ya setan ya iblis ya udah sama kerjanya mencelakakan manusia, menyesatkan manusia. Nah kok jin beda lagi nih, ada yang baik, ada yang jahat. Itu loh Pak Adit, aku sih cuman bingung kok temen bangsa dari iblis kok ada yang baik, ada yang jahat. Nah kalau dari situ akhirnya nggak salah, kadang ada orang minta pesugihan, katanya itu jinnya baik, kayak gitu. Ya ini makanya itu sebabnya ini tidak pernah ada yang bisa menjelaskan sampai sekarang nih mas saya nih. Oke, saya jawab Mbak ya, begini Mbak ya, akan saya jawab sesuai dengan kitab suci saya aja ya. Di situ kita akan kembali ke surat Al-Isra ayat 85 ya. Di situ dikatakan bahasa Indonesia aja Mbak ya. Kalau saya baca Arab saya belum wudhu soalnya. Nah, di situ dijelaskan, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhan. Begini, saya ulangi ya. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhan. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Ini kan kita sudah berbicara ranah-ranah yang gaib Mbak ya. Dalam Islam itu kalau kita bertanya masalah ruh, masalah jin yang bersifat lain dimensi dengan kita, itu hanya Tuhan yang tahu Mbak, karena itu lain dimensi dengan kita ya. Adapun itu dikatakan di ayat selanjutnya bahwasanya tentang ruh itu manusia hanya diberi pengetahuan sedikit gitu loh. Kebetulan pengetahuan itu saya tidak diberikan yang sedikit itu Mbak. Jadi saya tidak bisa menjelaskan karena ini di luar dimensi kita. Seperti itu Mbak sih. Kalau kita bicara jin-jin susah juga ya. Karena memang gimana ya, barang yang tidak kelihatan di barang goib gitu Mbak. Karena itu hanya sebatas iman aja. Nah, yang jadi masalah buat saya ada yang baik, ada yang jahat itu loh. Pertanyaan saya itu kok jin ada yang baik dan jahat. Saya jawab? Boleh saya jelaskan? Jadi saya menjawab sebatas kitab suci saya saja Mbak. Oke Pak Aditi. Halo. Iya Bang. Halo Ya, Pak Yusuf. Boleh saya jelaskan, tambahkan? Sebentar, saya tanya dulu. Ini yang mau jawab Pak Aditya atau Pak Mirwan? Silakan kompromi dulu Pak Aditya dan Pak Mirwan. Ya, saya yang jawab. Silakan Pak. Oke, silakan. Oke, gini. Itu makhluk ciptaan Tuhan itu ya, Allah itu kan ada iblis, ya kan? Malaikat, jin, setan, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan makhluk-makhluk yang lain lah, yang lain banyak ciptaan itu. Kalau jin itu asalnya dari keturunan dari iblis. Nah kalau keturunannya dari iblis berarti apa Pak? Tidak ada yang baik dan tidak ada yang jahat. Setan. Ya setan, jin, dan setan. Jadi tidak ada yang baik dong ya Pak ya? Jin ada yang baik. Ya sama seperti kita, seperti manusia. Ada yang baik, ada yang jelek, jahat gitu. Itu tergantung. Keturunannya setan Pak. Ya. Tapi kalau saya tadi baca di Google ya Pak, kalau saya lihat di Google, iblis adalah bapaknya jin. Berarti nggak ada yang baik dong Pak? Ya ada lah, kan nggak selamanya jahat Bu.
walaupun itu makhluk jin, sama kayak manusia juga. Manusia nggak selamanya jahat, nggak selamanya juga baik kan, pasti berubah-ubah gitu loh. Nah sama dengan jin juga, makanya jin itu ada yang baik, ada yang jahat gitu loh. Yang baik yang tapi tidak mengganggu manusia, yang berat, jahat tapi itu yang mengganggu, yang mencelakakan manusia itu jin, dan setan mencelakakan manusia itu. tapi batas kebaikannya itu standarnya standar Ya sama seperti setan. akhlak gitu, dia beribadah kepada Allah gitu loh. Oh, Nah, itu patokannya di situ. Jadi baik buruknya itu sama kayak manusia juga. Baik buruknya itu dilihat dari amal ibadahnya Oh. sama kelakuannya gitu loh, perilakunya. Gitu. Jadi Oh, mungkin dilihat saya di situ. mungkin saya tambah sedikit Pak ya. Dalam Islaminya, dalam perspektif Islam ya, berbeda kalau Kristen. Nah, dalam Islam itu jin itu kan diciptakan, jin dan manusia diciptakan gitu oleh Allah itu pada hakikatnya itu hanya disuruh menyembah kepada Allah saja. Nah, kalau kita bicara setan di dalam Islam itu, setan itu bisa dari kalangan jin dan bisa dari kalangan manusia. Ini sudah sering berkali-kali saya jawab, ya kan? Nah, dari kalangan manusia juga ada setan, Mbak. Nah, siapa itu setan dari kalangan manusia? Yaitu manusia yang suka menyesatkan manusia dari jalan-jalan Allah itu tadi. Ya, contohnya ya seperti Pak Aceh kan. Pak Aceh ini suka Aditya, sebentar, saya tambah sedikit aja. Ada kata pepatah. Aditya, ada kata pepatah. Aditya minum minuman keras. Minuman keras itu minuman setan. Nah, nanti kalau Aditya minuman keras itu minuman setan. Nah, kalau Aditya minuman keras, nanti setannya minum apa dong? Kincir kota ya. Oke, begini Bom. Ini ada pertanyaan khusus untuk Bom sebenarnya. Ada dua loh. Tapi saya kasih yang mudah dulu. Nah, hilang lagi sinyalnya, dia takut benar sama pertanyaan ini ya. Saya simpan dulu. Dia memang jaringannya lagi susah. Mungkin di beberapa tempat hujan gitu Pak Aditya. Tapi Pak Aditya kayaknya aslinya lucu orangnya ya. Memang lucu Jadi ketawa. Oke, Ya, makasih. Silakan Pak. Tapi Yang ngomong-ngomong, diskusi, Pak. sebentar. Tapi ngomong-ngomong sudah jam 2 daerah saya nih. Ya sudah malam ya. Oh ya Daerah sudah, nggak daerah apa-apa, bagian Pak. tengah saya itu. Ya enggak baik juga terlalu banyak begadang. Apalagi sudah Siap, punya anak siap. satu kayak saya ini. Oke, ya terima kasih. Siap. Terima kasih Pak kepada Aditya. Pak Yusuf Madubulu telah memberikan waktu kepada saya dan rekan-rekan Sama-sama. Kristen dan Pak Mirwan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk semuanya. Kasih tadi. Selamat malam Pak Aditya. Kenapa Pak Aditya, terima kasih. Aditya, Jangan naik dulu, jangan turun dulu Aditya, sorry, signal saya jelek. Aditya, ya. Pak, selama saya ini percaya Anda bertanya, Aditya suatu saat Anda bertanya, saya udah banyak jawab. Cuma pertanyaan Bom satu Anda belum jawab. Di mana itu ayat Anda bahwa Injil naik bersama-sama dengan Yesus ke atas surga? Karena nggak jawab. Pak Bom. Nah, kemudian gini, Anda tadi mau tanya masalah kerudung. Kenapa mungkin Anda bilang orang Kristen nggak pakai kerudung kan? Emangnya pakai kerudung bisa masuk surga? Tadi kan sudah jelaskan. Percaya Yesus, orang Kristen berdoa itu dengan roh, dengan kebenaran. Karena di dalam dunia ini yang bersaksi adalah ada 3. Roh, ya, roh, air, dan darah. Ingat, kalau Anda tanya dalilnya ada, tapi nggak usah lah. Ada biar saya cerita dalil juga, pasti Anda latih kiri kanan. Ya, Oke, di surga, begini. di Begini, Bom, ya, sebentar. ya, apa yang bertanya apa ya? Boleh. Ya, enggak, saya jawab Kamu aja tanya apa? karena Tapi signal saya kurang bagus ini Aditya, nanti kamu nggak puas. Indah, keluar-keluar begini saya terus ini jawab. loh. Ya, saya jawab pertanyaan Bom aja malam ini. Indah, saya mau bertanya kok. Saya tahu juga sih Bom itu kurang kuota. Begini, Bom. Apa namanya? Bukan, Bom tadi kan sembarang aja. Makanya kirim buat Bom. Ya, Bukan gampang keluar lah. kota. Kami di Papua ini signalnya lagi ada masalah. Ya. Oh, oke. Nah, begini Jadi Bom Anda harus jawabannya Anda, bahwasannya. nah, Ya, jawabannya tadi dalil Injil boleh, diangkat Anda ke- suka asumsi jadi. Enggak, ini logika Dalil. sama Bom bisa ketemu. Begini. Menurut keyakinan sebentar dulu. Saya dari dulu tuh jelaskan pakai dalil, jangan pakai logika. Kalau sama Kak Aceh kamu cerita logika nggak apa-apa, kalau Bom nggak mau.
Enggak, Dalil dong. Oke, Bom itu percaya enggak kalau Yesus itu diangkat lagi, naik ke langit, percaya enggak? Begini ya. Begini, saya menjelaskan supaya Anda bisa paham. Teman-teman supaya bisa mengerti ya. Ini. Di Kisah Para Rasul 1 ya. Bentar, supaya kalau Anda paham ya. Di sini ya. Bentar, supaya dia bisa paham ya. Kenapa kita percaya Yesus? Ya, dengar. Murid Yesus ya, yang ganti Yudas itu semua sudah diganti ya. Yang Yudas itu sudah diganti. Itu dalam Kisah Para Rasul 1. Nanti Anda baca ya. Nah, kemudian begini. Yesus itu sudah berkata dalam seperti tadi Pak Kaci sampaikan dalam Yohanes 14. Aku akan menyediakan tempat. Ya, menyediakan tempat itu berarti tempat surga. Ya. Surga buat kita anak-anak pengikutnya, ya. Karena itu ada di dalam Yohanes. Sebentar, saya jelaskan sebelum sampai ke Kisah Para Rasul. Anda ini untuk edukasi untuk orang lain, bukan untuk Anda. Saya nggak perlu untuk Anda, karena Anda ini bertanya saya suka. Saya bertanya untuk orang lain aja. Ya, ini supaya Anda bisa dengar ini sama teman-teman yang lain selalu bertanya di mana Yesus menjamin kita masuk surga. Termasuk Anda. Anda kan bilang Anda mengimani Isa Masih. Nah, dengar ya. Ini ke Yesus loh, dalam Yohanes 12 ayat 46. Saya baca pelan-pelan ya sampai 48. Aku dulu, Bang. Yesus ya. Begini, Bang. Bentar, aku Yesus. Tar dulu, jangan potong. Aja nyanyang. Bentar. Aku tuh Yesus. Ada Euro. Mau nonton Euro nggak? Euro sudah main-main tuh, Anda. Aku telah datang. Ini dengar dulu. Aku telah datang. Tar dulu, saya minta waktu dulu. Aku telah datang. Berarti Yesus telah datang. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Ya, terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ya, Anda tinggal di kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, mendengar perkataan Yesus, tetapi tidak melakukannya, Anda tidak dibaptis. Aku tidak akan menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan kita ini. Dengar dulu. Barang siapa menolak aku, menolak Yesus, dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Oke? Jadi Anda nanti dibangunkan di akhir zaman, Anda tidak dibangunkan. Kami yang mengikuti firman Tuhan akan dibangunkan. Karena di dalam Yohanes 15, ini ayat 12 loh, di Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, maka aku berikan kepadamu. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Anda ikut Yesus, minta maaf, ya, di dalam Markus 16 ayat 16 jelas. Barang siapa percaya harus dibaptis, kalau tidak percaya akan dihukum. Ini ikut-ikut dong. Yohanes 28, Matius 28 ayat 19-20. Pergilah memberitakan Injil. Ajarlah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke? Kemudian di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ya, jadi saya sudah jelaskan berapa kali. Anda selalu mengatakan Anda mengimani Yesus. Anda boleh mengimani, tapi Anda harus menjalankan firman Tuhan. Yesus sudah terangkat ke surga ya. Jadi kita, Kisah Para Rasul dulu. Saya waktu karena saya ini, signal saya hilang-hilang. Oke, saya turun ya. Begini, Bom. Cuman sayang tadi Bom itu tidak membawa pulpen ya, jadi saya lupa semua. Biasa disuruh catat sama Bom. Tapi yang jelas, Yesus itu kan terangkat ke langit. Berarti ya, Injil itu sudah terangkat ke langit, Bom. Oke, saya pamit mundur ya. Makasih semuanya. Selamat malam. Oke, sorry. Ya, sorry. Sudah, Pak Bom, dia sudah malam, mungkin Pak Bom. Gak apa-apa, terakhir aja untuk edukasi untuk teman-teman. Gak apa-apa. Bom nih. Dia pasti muncul itu. Pak Bom mencintai Aditya sepertinya nih. Nah, ini salam-salam ya buat Renaul Andre ya. Itu Pak Bom, abang saya di Usi. Pak Bom dan adiknya itu benci banget berdua. Padahal antara benci dan sayang itu tipis bedanya. Nah, kalau mereka bertanya ya masalah Alkitabiah. Jadi kalau Anda itu, saya udah jelaskan berapa kali, mereka itu nggak paham dengan roh ya. Saya sudah kemarin jelaskan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 14, 15 ya. Anda silakan baca Alkitab, termasuk tadi itu yang si iblis anak jin itu. Siapa akidah itu ya? Nggak mengerti dalam Roma
3 ya. Saya jelaskan dulu sebelum saya punya signal ini supaya jangan malam ini katakan orang apologet Kristen gak ada yang bisa jawab. Sorry ya, ini bom ini. Sorry. Itu menggambarkan Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, ini tadi permasalahan ya, saya nggak bisa masuk karena ini. Semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Orang ini nggak mengerti bahasa Indonesia, makanya tadi Pak Yusuf sampaikan, kau belajar bahasa Indonesia di mana? Mungkin pelajaran bahasa Indonesia sampai di pintu gerbang. Lihat, maksudnya ayat ini, ya, itu Paulus sudah berkata benar tentang firman Tuhan, tapi mereka orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat masih menyalahkan dia, masih menuduh. Ini baca ayatnya, tetapi karena tiba, tetapi jika kebenaran. Kalau apabila ibaratnya ini loh, Paulus sudah menyampaikan kabar gembira, kebenaran, tapi mereka masih menuduh Paulus. Orang itu sekolah di mana bahasa Indonesianya itu? Pak Haji juga sudah jelaskan, Pak Yusuf jelaskan. Kau sekolah yang mungkin sampai di pintu gerbang kapan? Ya nggak boleh. Minta maaf ya. Saya malam ini nggak bisa banyak bicara banyak karena. Halo. Boleh saya bicara? Bagaimana? Boleh. Ya, silakan. Bicara dengan saya, minta maaf ya. Ya, silakan Pak. Saya ya. Ya, silakan Mirwan. Kalau menurut saya sih bukan masalah bahasa Indonesia sih. Masalahnya sebenarnya bukan masalah nggak bisa bahasa Indonesia yang benar gitu loh. Masalahnya kan kita ini beda keyakinan gitu loh, ya kan? Pak Solata tadi memaparkan ayat-ayat Kristen kan, ayat-ayat Injil kan, sementara kita kan Muslim, jadi ya nggak nyambung gitu. Bukan begitu Mirwan. Nggak nyambung. Terima kasih banyak lagi Pak. Nggak nyambung. Kenapa Ustadz Bapak singgung ayat Alkitab? Nggak nyambung. Bapak enak-enak dewe ngomong aja. Bilang Ustadz Anda itu jangan mengkritik Alkitab. Anda disakit berapa kali? Pak Solata. Di depan mana? Dengar. Kami sebagai hamba nggak pernah khotbah Al-Quran di gereja. Ntar. Kami hamba Tuhan tidak pernah khotbah. Dengar ya. Hamba Tuhan tidak pernah khotbah di dalam gereja mengenai Al-Quran. Paham Anda? Ngapain mau khotbah orang punya keyakinan? Ngapain? Gak ada untung. Kami itu sudah senang, Pak. Kami sudah dijanji ke surga. Maksudnya apa loh? Ustadz itu memberi ceramah kepada umat Muslim di masjid kan, di musola. Iya ngapain bawa ayatnya Bibel dong? Entar dulu. Malam ini kenapa mau bawa ayat Bibel? Ya kenapa? Apakah Al-Quran nggak ada bahan cerita lagi yang mau dibahas lagi? Maksudnya kan di Bibel itu kan ada yang tidak, ada yang dipertanyakan gitu loh. Makanya Ustadz itu karena otak Anda dan Ustadz Anda, oknum Anda itu nggak ngerti. Ntar dulu. Karena di dalam surat Yunus katakan, Anda kalau tidak mengerti bertanya sama ahli kitab. Ya. Kitab Taurat dan Injil Anda nggak bisa jelas Taurat Injil yang gimana. Nabi Anda tidak melakukan 10 perintah hukum Tuhan, ya. Ingat, ya. Semua nabi Israel melakukan perintah hukum Tuhan. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 17, ya, saya sudah jelaskan sama Ditya. Yesus tidak menghilangkan satu iota pun 10 hukum perintah Allah. Hanya menggenapi, ya, 1 sampai 4 itu di dalam Matius 22 ayat 17, ya. 37, 38, ayat 39, Matius 22 ayat 39. Itu mulai dari hukum yang kelima. Jadi Anda punya nabi, minta maaf. Anda berbicara Al-Quran, silakan. Kalau bicara Alkitab, Anda sudah singgung kami punya ini ya, iman ya. Itu urusan. Hilang lagi. Oke, baik. Jadi saya jelaskan Aubrey. Ya, saya jelaskan ya. Jadi begini Mirwan ya. Kalau ustadz-ustadz yang menjelaskan itu tidak mempelintir ayat ya, itu masih bisa kita maklumi ya. Nah juga segala sesuatu itu kan ada konteksnya, ada tekstual. Contoh ya. Oke, contoh ya. Kemarin dia mengutip ayat ini ya. Begini,
Setiap orang yang Tentang berseru Maria kepada Magdalena gitu. bukan. Dengar dulu ya. Dia mengutip ayat Yohanes ya. Bukan setiap dia mengutip begini. Setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya kan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, itu berbeda artinya, sedangkan teks yang asli itu ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya, yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Tapi dipelintir, setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, nah itu kan berbeda artinya kawan ya. Berbeda artinya. Bukan setiap orang artinya apa? Ada tapi tidak setiap orang. Misalnya begini, tidak setiap orang yang naik pesawat terbang mengalami kecelakaan. Artinya apa? Apakah setiap orang yang naik pesawat terbang itu celaka? Tidak kan? Nah, itu harus, tapi dipelintir. Setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Nah, itu kan beda artinya. Nggak boleh dipelintir seperti itu, gitu loh. Mirwan ya. Baik. Coba bisa ditampilkan nggak Terima kasih, ya? Pak. Terima kasih, Nah, makasih. Oke. bisa. Sebentar, Oh, Pak Yusuf. Oke. Dia minta Oke, dia minta itu. Dia minta ditampilkan, tolong ditampilkan. Yang mana, Pak? Yang bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Yohanes berapa itu? Sebentar ya. Mungkin diskusi dulu Pak, sambil kita cari. Ya. Jadi itu satu kata saja dihilangkan, itu pengertiannya sudah berbeda gitu loh, Mirwan. Nggak boleh dipelintir. Kalau mau bahas ya jangan dipelintir dong, ya kan? Itu kan sangat tidak etis. Ya, saya lihat dulu. Kalau saya sih begini, kalau memang Ustadz itu salah, saya akui salah kok. Kalau benar, saya benarkan. Makanya saya minta di teksnya itu dilihat dulu. Iya, betul. Orang kan itulah, ya nggak semua Ustadz baik, nggak kiai juga nggak ada. Iya, ada betul, juga betul. kok yang nggak baik kan, gitu. Iya. Nah, coba Mirwan baca. Yang 719 Iya, 721. 721. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Nah, coba tafsirkan ayat itu gimana bunyinya? Artinya apa? Dipelintirnya yang mana? Yang kata dia melintir bahwa orang yang menganggap Yesus Tuhan itu tidak masuk dalam kerajaan sorga gitu loh. Nah, coba kalau yang dia mengatakan begini, berarti ayat ini berarti bahwa orang yang mengaku Yesus itu Tuhan ya tidak masuk dalam kerajaan surga. Nah, kalau menurut Mirwan ayat ini bagaimana? Bukan setiap orang, artinya apa? Artinya apa? Bukan setiap orang. Ya nggak semua orang. Tetapi dia melintir bahwa tapi dia melintir setiap orang yang berseru kepada Tuhan tidak masuk dalam kerajaan surga gitu loh. Nah, itu kan melintir. Iya, betul. Satu kata dihilangkan. Nah, ini yang harus ini yang kita luruskan kemarin begitu loh, Mirwan. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih sebelumnya semuanya karena sudah malam, sudah pagi. Kita lanjutkan besok kembali diskusinya ya. Kalau yang belum bisa diskusi, besok bisa join di link StreamYard Pak Yusuf Manubulu, kita diskusi sama-sama kembali. Terima kasih untuk Pak Mirwan, tadi Pak Aditya, Pak Syal, Pak Syarul sudah bergabung bersama berdiskusi. Besok bisa kita lanjutkan kembali ya Pak. Terima kasih, selamat pagi sebelumnya. Ya, saya juga ini ya, kalau ada kata-kata yang salah atau menyinggung atau tidak suka gitu ya mohon dimaafkan lah. Ya, sama-sama Bapak. Dari seorang manusia sama-sama yang fana gitu. Sama-sama ya, Bapak. Gitu ya. Terima kasih sebelumnya ya Jadi, Pak.